Ya, Pak Heru, jangan, jangan pakai bahasa Arab, kita bingung jawabnya. Ntar dia Paham kesempatan ya, tenggelam. paham ya Fadila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semuanya juga di sini, yang para hadir yang sudah terdaftar, udah ada kurang lebih eh, berapa orang ya? Dua Ada puluh berapa satu orang? Bu. 21. Sekitar Satu dua puluh orang. satu. Ya. Ah, Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Dan tak lupa juga kita eh, sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti ya. Adapun ide dari Mondok di Mekah ini awalnya daripada keinginan untuk syiar dan dakwah ya. Eh, saya berpikir bahwa eh, perlu kita berikan pelatihan-pelatihan kepada eh, para para santri, kepada kita semua juga pelatihan apa pelatihan hidup namanya. Di situ misi kita adalah terwujudnya insan yang unggul, bertakwa dan cerdas serta berbudi pekerti yang luhur. Nah, ini misinya ya. Kemudian visinya, misinya menyelenggarakan program mondok terpadu yang meliputi aspek ruhiyah, fikriyah, dan jasadiah. Moga-moga semuanya bisa terwujud ya. Jadi sebagai prolog dari saya, kenapa kita bikin mondok di Mekah ini? Karena potensi daripada eh, pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh insan-insan yang tentunya ingin mendapatkan pengetahuan ilmu yang lebih banyak ya, untuk lebih Islami, artinya lebih kepada potensi untuk mondok di sana itu yaitu bisa jadi untuk santri, bisa jadi untuk para ustadz, bisa jadi untuk para kiai yang sepuh tapi bukan kiai sepuh ya kiai tapi memang di daerah-daerah itu mereka nggak ada kemampuan buat berangkat ke sana gitu kan. Dan satu lagi yang menarik adalah para orang tua seperti orang pensiunan itu bahwa mereka juga butuh apa ya pembimbingan rohani yang mendalam khususnya buat ibu-ibu yang pensiunan atau bapak-bapak yang pensiunan tentunya ingin menikmati hidupnya itu lebih nyaman, lebih teratur, lebih ter apa ya, lebih terfokus kepada persiapan mereka bagaimana nanti insya Allah mereka bisa hidup lebih tenang lagi. Ya, apalagi di usia yang menjelang uzur itu kita butuh ketenangan. Itu juga salah satu potensi yang akan kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa membuat program-program ini yang tepatnya di tempat yang berkah. Satu lagi yang paling menarik adalah buat saya eh, calon umroh, calon haji yang reguler maupun yang eh, kuota plus. Betapa banyak haji yang reguler itu mereka pergi haji tapi tanpa persiapan yang matang. Artinya apa? Artinya mereka membutuhkan petunjuk-petunjuk untuk pembimbingan secara langsung. Kita tahu haji yang berangkat itu 220 ribu orang. Kadang manasiknya sangat terbatas gitu ya, dan juga waktunya terbatas, dan mereka belum punya point of view. Maka dengan kita memberikan pondok di Makkah satu bulan itu, bukan tidak mustahil mereka akan mendapatkan haji yang mabrur seperti itu. Amin ya robbal alamin gitu ya. Amin ya rabbal Nah, alamin. ketika mendapatkan haji mabrur, mereka tentunya perubahan sikap, pengetahuan dan lain-lain itu akan lebih mudah didapatkan untuk pelaksana ibadahnya. Insya Allah yang haji reguler ini dengan investasi katakanlah dia pondok satu bulan dengan uang antara 30 juta sampai 40 juta, tapi dia menembus pahala yang umroh haji yang mabrur, uang itu tidak mahal ya. Bahkan ketika pada saat pelaksanaan haji di sana, eh, calon jemaah haji reguler itu sudah confidence dengan medannya, dengan ibadahnya, tanpa harus menunggu instruksi atau tanpa harus 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 terhambat dengan keterbatasan pada saat haji itu begitu hektik ya, begitu hektik orang-orang di mana mereka mau umroh takut keluar, mau mengambil mau umroh mau ngambil kegiatan umroh takut 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 nyasar, nggak tahu taksinya seperti apa, tempatnya di mana. Nah itu big problem ya. Makanya saya bilang coba kita buatkan program daurah ini, semoga mudah-mudahan dengan satu bulan di sana mereka udah hatam jalan, udah hatam tata tertib apa namanya cara-cara ibadahnya seperti apa. Ada nyali keberanian di situ. Nah, itu yang haji reguler ya. Artinya kita insya Allah mudah-mudahan para para yayasan nanti akan kita kolaborasikan untuk bisa melaksanakan manasik langsung di Baitullah, tempat yang penuh berkah ya, di Madinah, yang tentunya nggak pernah ditolak doa kita kalau memang insya Allah seperti itu.
Nah, itu yang mungkin menginspirasi saya bagaimana kita mencoba mondok sebulan di sana tuh, insya Allah sebulan tuh cukup, harus cukup, artinya pasti insya Allah akan terisi lah semua yang kekurangan itu, dan apa namanya, bayangan-bayangan yang menakutkan di sana bisa bisa menjadikan justru tantangan dan semangat buat mereka, ketika harapan kita ketika sampai di pondok dari sana udah terrealisasi, balik ke Indonesia itu bisa menerapkan semacam kegiatan-kegiatan, menjadikan motivasi buat mereka. Untuk murid misalnya, untuk murid untuk para santri contohnya, santri itu ketika dia sudah mendapatkan ilmu di sana, dia bisa juga PD di sini, artinya bisa bisa melaksanakan disiplinnya, urutan kegiatan ibadahnya dan lain-lain. Tentunya dia udah lihat betapa di luar sana sudah seperti itu suasananya. Dan juga para guru nih yang akan mendampingi, tentunya itu adalah plus poin lagi buat mereka. Ketika para guru itu mampu melit jemaah-jemaahnya yang dipondokin di sana, tentunya nilai daripada eh, apa namanya penguasaan ilmu ustadz itu akan bertambah tinggi ya. Dengan pernah umroh, kemudian pernah explore Mekah, di mana tempat-tempat di mana Rasulullah itu bersejarah, itu banyak sekali tempat-tempat yang akan dikunjungi, contohnya seperti di Jabal Sur, kemudian tempat-tempat yang tentunya pada saat umroh tuh kita nggak bisa datangin nih, karena apa? Karena keterbatasan waktu. Jadi intinya mereka belajar mondok di sana, tapi mendapatkan umroh yang nggak kurang-kurang pahalanya. Dia juga mendapatkan kesempatan untuk membadalkan keluarganya, badal haji berkali-kali. Ditinggal ngurutin tuh siapa yang udah badalin. Dia tinggal ngurutin siapa-siapa saja orang-orang yang dicintai untuk dibadalkan umroh ya kan. Itu sekalian mereka melatih dirinya untuk bisa uh, explore di sana. Kemudian di Madinah juga seperti itu. Kita bisa mendatangin misalnya Badar ya kan. Kemudian tempat-tempat yang banyak sekali yang tentunya nggak bisa diprogramkan di program umroh yang hanya 9 hari atau 12 hari. Nah, ketika kita sudah mondok di sana, tentunya kita juga lebih rileks ya. Lebih rileks artinya target kita nggak harus selalu sholat di Masjidil Haram, tetapi lebih kepada eksplornya itu adalah mengetahui tempat-tempat yang bakalan menambah ilmu buat dia. Dan satu hal lagi mungkin saya juga akan mengundang beberapa tokoh di sana yang mungkin bisa memberikan insight, misalnya bisa 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 datang ke sekolahan di mana orang-orang Arab itu sekolah, membaca membaca kitab-kitab yang dipelajari hari-harinya. Kita bisa ikutan di sana, tapi tentunya tidak ada sertifikasinya seperti itu. Nah, insya Allah seiring dengan program ini, mudah-mudahan ya, niat baik kita adalah mencerdaskan para generasi muda untuk menjadi generasi yang tangguh, itu terrealisasi ya. Kemudian juga para orang tua yang tadi kebingungan bagaimana dia spend waktunya untuk beribadah, sekarang udah mulai mendapatkan daurah-daurah atau siraman-siraman rohani ataupun pelaksanaan-pelaksanaan ibadah yang tentunya meyakinkan mereka untuk lebih jadi lebih baik. Dan juga yang para calon jemaah haji reguler ataupun kuota bisa latihan manasik di sana langsung, sehingga akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Itu sih sekilas spirit dari saya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan teknisnya Bang Haji Roop akan menyampaikan hal-hal teknis mengenai presentasinya seperti apa, benefitnya seperti apa. Itu aja Bang Haji Roop dari saya. Jika ada pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan bisa uh, difasilitasi oleh kita, karena program ini menurut saya ini program yang luar biasa sekali, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erika. Di sini juga saya lihat telah hadir Pak Heru ya. Mungkin Bapak ada yang mau ditambahkan Pak Heru? Sebenarnya sudah lengkap dari Bu Erika ya. Saya kenalkan dulu, nama saya Herul Saleh. Saya eh, support untuk tim Anissa dalam hal Mondok Kilat yang program di-create oleh Anissa Travel. Beberapa hal karya yang belum disampaikan Bu Erika itu, ini adalah satu program charity ya atau amal. Jadi non profit lah, katakan seperti itu. Non profit program yang memang tidak mengejar profit tapi lebih kepada program untuk syiar dan dakwah. Dan ini satu program charity yang saya kira kedepannya ini insya Allah bakal booming gitu loh. Karena saya lihat potensi yang atau antusias yang selama ini kita sampaikan, walaupun belum matang gitu, baru konsep, tapi udah sambutannya udah luar biasa. Karena saya ikut beberapa kali dengan Bu Erika, termasuk juga ke tempat-tempat yang kira-kira jadi kantong-kantong yang akan ikut Mondok Kilat ini. Nah, saya
kira Bu Eri ditetapkan saja nama programnya apa, Pondok Kilat atau Daurah. Kemarin kan ada usul. Saya kira jangan Daurah kali ya. Jadi lebih tepat Pondok Kilat ya. ya, atau pesantren kilat lah. Harus ada brand yang memang jadi unggulan ya dari Anissa Travel. Dan ini salah satu program unggulan yang akan booming saya lihat ya, karena antusiasnya besar. Yang kedua, tadi Bu Rika juga belum menyampaikan, barangkali saya tambahkan saja di sini. Program Daurah ini murni itu akan menggunakan ya syagoh ya, syagoh atau apartemen yang dipunyai oleh Anissa di daerah Sukiah, di daerah saya lupa nama tempatnya apa ya, ya kemarin ya. Takia. Kakiah, ya Kakiah setempat. Ini juga akan disampaikan secara transparan kepada para calon peserta umroh maupun jamaah yang udah pernah ke sana gitu. Kita akan memondok di Kakiah itu. Yang berikutnya juga saya kira sambil berjalan nanti ada hal-hal lain yang kira-kira untuk perbaikan ya atau tambahan atau usulan dari peserta Zoom ini berupa ide ataupun gagasan yang memang untuk penyempurnaan program ini. Terus terang ini program ini sama sekali belum dijalankan, tapi optimisnya akan berjalan. Saya kira gitu, Bu Eri. Ro'ob, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mungkin Pak Heru. mungkin akan saya tambahkan lagi Pak Heru, bahwa program ini emang benar-benar murni kita ingin ingin berikan kesempatan kepada generasi-generasi yang tadi santri maupun calon-calon orang tua yang mau hijrah menjadi lebih baik lagi, maupun apa namanya, calon haji reguler, calon jemaah haji reguler yang akan lebih pintar lagi. Ini bukan umroh ya, artinya kita tidak menjual umroh, tetapi lebih kepada mengusung kepada bagaimana mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi di tempat-tempat yang agak jauh dari haram. Berapa kilo? Ya bisa jadi 5 kilo, bisa jadi 3 kilo, bisa jadi 2 kilo. Nah, itu artinya tempat-tempat inilah yang namanya apartemen. Apartemen ini yang akan kita maksimalkan untuk kita pembimbingan pendidikan tadi. Jadi, nggak setiap 5 waktu di Mekah ya, artinya tidak setiap 5 waktu kita harus ke haram, enggak. Tetapi justru pembimbingannya di situ ada waktu-waktu slot tertentu di mana mereka bisa ke Tanim, bisa eksplor ke Haram dengan apa? Dengan shuttle bus yang di sana sudah terbuka lebar. Shuttle bus itu menjadikan kita eksplor. Jadi jangan selalu naik taksi yang mahal, katakanlah seperti itu. Tapi kita belajar nyali bagaimana, pertama sih pastinya didampingin ya. Tapi yang kedua ketiga kita belajar untuk jalan sendiri, untuk apa namanya, untuk itikaf sendiri, untuk hatamin sendiri, karena ada waktu-waktu sholat tertentu, jadi nggak dilepas juga seperti itu. Nah, intinya kita ingin menjadikan generasi muda ini untuk bisa melihat potensi yang luar biasa lagi di sana, bahwa dengan membantu, dengan menjadi asisten atau bukan bekerja ya, tapi pura-pura bekerja sebagai asisten mutawif dari beberapa travel agent, itu menjadikan dia latihan. Nah, pelatihan-pelatihan ini yang justru yang proses yang saya usung, bahwa kita nggak menjual umrohnya, tetapi justru kita mengedepankan bagaimana mereka bisa mendapatkan edukasi yang luar biasa di sana selama 1 bulan. Harus mendapatkan yang banyak di 1 bulan itu, karena uang yang sudah dikeluarkan cukup banyak, waktu yang dikeluarkan cukup banyak, masa nggak dapatkan sesuatu. Itu sih semangat saya. Seperti itu Pak Heru. Ya, tambahan saja Oke. sedikit dari saya ini, Ya, mohon baik. izin sebentar. Baik, Jadi Pak. tadi sudah dilengkapi sama Bu Eri. Tambahan lagi itu ada satu, saya kira harus ada silabus dari khusus dari Anissa ya, dari Travel itu tentang manasikul haji wal umroh. Satu lagi tambahan, ini usulan ya. Jadi orang ke sana itu kan ketika akan mau berangkat haji, kemungkinan yang belum pernah berhaji, kemungkinannya santri-santri gitu yang belum pernah berhaji, atau bahkan umroh pun belum. Nah, kesempatan itu dimasukin materi umroh sama haji. Itu materi atau silabus yang saya kira default yang akan jadi satu hal yang ditawarkan oleh Anissa Travel. Yang kedua, tentang mungkin basic-basic atau dasar-dasar bahasa Arab, saya kira itu aja. Tambahannya itu sih, Bang Rauf, Oke. ya, dicatat aja, dinotet aja. Ya. Oke, terima kasih Pak Heru dan Ibu Erika tambahannya. Nah,
Ini sesi yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu, yaitu penjelasan narasumber kita Kang Roub tentang materi kita kali ini yaitu kupas tuntas new product Anissa Travel Mondok di Mekah Nyantri 1 bulan. Silakan Kang Roub. Kang Roub silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun via online. Semoga silaturahmi kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Direktur Utama Anissa Travel, Ibu Haja Erika Soehardi yang sangat antusias dan peduli kepada kita semua dan terhadap program ini sangat konsen ya telah hadir bersama kita. Alhamdulillah terima kasih banyak. Kemudian juga ada Pak Haji Herul yang telah hadir juga di tengah-tengah kita membersamai kita. Mudah-mudahan dengan adanya beliau-beliau ini program kita ini bisa berjalan dengan lancar dan kita sangat tunggu ya masukan-masukannya yang sangat membantu dan bagaimana program ini bisa berjalan untuk kita semua dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat juga bagi kita para PCR Baitullah begitu intinya. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya memperkenalkan diri mungkin yang belum kenal sama saya Rouf ya, biasa dipanggil dengan Kang Rouf gitu ya. Nama ininya, nama panggilannya. Salam kenal untuk semuanya. Insya Allah kita kalau ada waktu bisa bertemu silaturahmi di Anissa Travel ya. Biar ngopi darat gitu nanti ada kopi olah ditraktir sama Anissa. Insya Allah. eh saya izin share ini ya, share apa? Share screen sebelumnya. Ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin kita perkenalkan dan sosialisasikan kepada para mitra kita, para mitra yang berkolaborasi dengan Anissa Travel yang sudah apa namanya bergabung menjadi mitra-mitra Anissa Travel. Ini nama kita ada nama program kita yaitu ini program terbaru kita dan insya Allah ini menjadi program unggulan ya, menjadi program unggulan ya. Ini nama programnya yaitu Mondok di Mekah Nyantri Kilat 1 bulan. Ya ini ini yang akan kita apa namanya boomingkan yaitu temanya itu tentang mondok di Mekah nyantri kilat 1 bulan. Nah ini nanti kita akan bahas apa program-programnya, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Selanjutnya yaitu tentang latar belakangnya. Emang Anissa mungkin sudah dikenal oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah berdiri sejak 2003 ya. Secara hukumnya. Kemudian juga kita sudah memiliki izin wisata, izin umroh, izin haji, dan kita juga sudah bergabung di beberapa asosiasi baik IATA, ASITA, Ampuri dan lain-lain ya. Kemudian saat ini memang pasar umroh sangat sangat dan semakin berkembang ya dan sangat potensial untuk apa namanya untuk pangsa pasarnya dan sampai tahun ini saat ini yang memiliki izin umroh itu sudah 2.300 ya. Tapi memang dengan adanya undang-undang apa namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang umroh dan haji itu pemerintah sebelumnya apa namanya menutup tapi sekarang memang tidak ada penutupan untuk berusaha. Jadi sampai saat ini tuh para pengusaha atau para PCR Baitullah itu yang memiliki izin di Kementerian itu agama itu udah 2.300-an. Dan itu memang memunculkan
apa namanya inovasi-inovasi ya, karena memang semakin semakin beragam gitu ya. Salah satunya ini, salah satunya Anissa Travel memunculkan program Mondok di Mekah Nyantri Kilat 1 bulan. Ini salah satu bagaimana kita bisa terus berkembang gitu ya untuk bisa ber apa berpacu gitu ya dengan adanya berbagai banyak banyak travel-travel yang sudah bertumbuh dan berdiri. Nah ini apa sih program Mondok di Mekah ini, nah, Bapak Ibu sekalian? Program Mondok di Mekah yaitu salah satu program umroh selama 1 bulan. Mungkin judulnya umroh, tapi nanti kegiatannya nggak melulu umroh gitu ya. Nanti kita lihat apa sih kegiatan-kegiatan hariannya yang ditunjukkan kepada para santri, para pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat Muslim atau orang tua pada umumnya untuk menuntut ilmu di Mekah dan Madinah melalui pelatihan atau kajian keislaman. Berlatih mahir dalam bahasa Arab dan eksplor tempat-tempat yang bersejarah. Ini apa namanya nanti program mondok itu apa nanti ini. Jadi bukan hanya melulu umroh gitu kan biasanya program 9 hari, 12 hari, 15 hari dan lain nanti selama 1 bulan ini baik itu nanti yang berangkat itu adalah para santri atau para pelajar atau bahkan mahasiswa atau mungkin para orang tua yang memang berkebutuhan ya bermenuntut ilmu di sana. Nanti kita akan lihat silabusnya. Mungkin nanti kita minta juga untuk masukan-masukannya ya dari para bapak ibu yang hadir di forum ini. Selanjutnya visi dan misinya ini kita memulai apa namanya memiliki visi ya bagaimana terwujudnya insan yang unggul, bertakwa dan cerdas serta berbudi pekerti yang luhur. Nah, ini juga kita masukkan misi kita juga bagaimana juga mencetak para para pesertanya itu yang bisa memiliki sikap yang tawasud. Tawasud itu moderat ya. Jadi jangan sebentar-sebentar kafir, kafir, kafir atau ini apa namanya masuk neraka gitu. Jangan seperti itu. Kita juga ingin nanti yang para peserta ini memiliki sikap yang tawasud ya, artinya moderat ya gitu ya. Kemudian juga memiliki apa sikap yang tawazun ya, artinya seimbang. Kemudian memiliki sikap juga tasamuh, toleran ya. Karena memang Indonesia ini apa namanya penduduknya yang sangat beragam walaupun kita mayoritas Islam tapi memang harus kita semua harus memiliki sikap yang tasamuh anti toleran yang terakhir yaitu memiliki sikap itidal ya artinya adil ya ini visi kita bagaimana nanti para peserta ini memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Kemudian misinya nanti kita penyelenggaraan program ini nanti kita ada 3 aspek ya yang akan meliputi yaitu ruhiyahnya kita nanti akan olah ya bagaimana sikap apalagi kita di sana ya di Mekah Madinah ini tempatnya para nabi dan rasul memang ada di sana bahkan para sahabat dan tapi juga banyak di apa namanya dimakamkan di sana kemudian juga para para ulama kita juga ya banyak yang dimakam di sana gitu ya ada Syekh Nawawi ada Kiai Muhammad Jubair ya Maimun Jubair dan lain-lain itu nanti ini bagaimana kita akan akan membantu para peserta ini meliputi aspek ruhiyah kemudian juga fikriyah ya dan jasadiah tentunya juga nanti ada jasadiahnya juga mungkin nanti kita akan adakan misalnya kalau di Indonesia kan mendaki gunung gitu ya mendaki gunung gitu eksplor gunung Bromo dan lain-lain nah, itu di sana kan ada namanya Gua Hiro nah ini nanti kita akan adakan misalnya mendaki atau menelusuri jejak Rasul yang ada di Gua Hiro tersebut. Selain daripada itu, kenapa memilih kami ya? Yaitu dari segi kurikulum juga kita pembelajaran ulumul Quran, tajwid, tafsir dan pembelajaran kitab khulasaah dan lain-lain ya. Nanti kita akan adakan di dalam program ini yang selama 1 bulan tersebut. Kemudian juga pembelajaran yang ideal ya. Nanti kita juga para gurunya ini memang kita akan pilih sesuai dengan kriteria dan potensinya dan juga mungkin apa namanya guru-guru yang memang profesional gitu ya. Kita nggak asal memilih sehingga memang memang nanti menghasilkan atau mencetak para para insan-insan yang unggul gitu ya dengan latar belakang keilmuannya. Jadi nggak asal-asalan kita cari ilmu ya cari cari guru gitu. Kemudian juga nanti ada city tour dan kajian-kajian juga ya. Ini memang tadi apa namanya kalau umroh kan city tour Mekah, city tour Madinah cuma itu aja. Nanti ini di Mekah dan Madinah ataupun sampai ke Thaif dan lain-lain kita akan explore gitu ya. City tour semuanya ada ke Badar ya, ada dan lain-lain itu akan kita explore semuanya.
Kemudian juga maksimal dalam berbahasa juga. Ini apa nanti tadi dari Pak Haji Heru ada masukan bahwa dimasukkan katanya dasar-dasar bahasa Arab ya minimal gitu ya. Mungkin apa namanya dasar-dasarnya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bisa mahir. Kemudian juga waktu belajar yang efektif ya. Ini Ya, juga. Ustaz, sebentar, interrupt bisa sebentar Ya, ya. ya Pak Haji. Ini kan materi yang ditawarkan nih. Ya, ada beberapa materi yang saya lihat ini kalau untuk waktu sebulan ini nggak dapat apa-apa nih. Contoh belajar tafsir Quran, nggak dapat apa-apa itu. Jadi ini Hmm. aja diganti fikih atau apalah. Nanti ada lagi detailnya Pak Haji. Ini secara umum Kak, dulu. kak, saya Ada lagi. judulnya ini kan ada nih tafsir. Ah, ah. Tafsir juga waktu belajar efek tafsir lagi. Tafsir ini bukan bukan satu hal yang ini, bukan suatu hal yang bisa dicapai cepat, lama sekali ini. Di anu aja, di replace aja, Ustaz. Oke, siap, siap, siap. Nanti materi yang lain lah, hampir nggak mungkin Oke. bulan. Ah, ah. Nanti kita lihat ya detailnya. Nah, ini juga nanti ada kesempatan juga berumroh berkali-kali ya. Kita sih dari kita nanti ada programnya itu satu satu minggu satu kali. Tapi kalaupun misalnya mau nambah, ya itu bisa berkali-kali. Dan itu yang umroh yang selanjutnya itu buat badal orang-orang ke orang-orang tersayang kita ya, yang sudah meninggal ataupun yang memang apa udah nggak bisa gitu ya ke tanah suci. Nah ini mungkin lebih apa namanya lebih ini lagi lebih detail lagi nih benefitnya tuh apa gitu yang akan bagi para mereka-mereka yang mengikuti program ini benefitnya apa ini ada 11 poin mungkin nanti ada tambahan silakan bisa ditambahkan ya nanti kasih masukan kepada kita yang pertama itu memperluas wawasan dengan kegiatan kunjungan ke kampus-kampus pesantren atau rubat yang ada di sana di Madinah mungkin ada namanya Universitas Islam Madinah nanti insya Allah kita ke sana. Kemudian juga ada beberapa habaib juga yang ada di Madinah yang memiliki rubat juga insya Allah kita akan ke sana gitu ya. Di Mekah ada Ummul Qura, nanti kita juga akan ke sana. Kemudian juga ada Rusaifah ya. Nanti juga ada kita akan ke sana dan mereka-mereka yang memang misalnya ada pelajar-pelajar yang memang berkeinginan untuk mendapatkan beasiswa yang dari Arab Saudi juga. Itu juga nanti kita akan buka seluas-luasnya informasinya ya kepada para peserta yang mengikuti program ini. Kemudian juga menumbuhkan rasa toleransi. Ya, ini juga salah satu visi kita ya, toleransi yang memang harus tinggi karena memang Indonesia beragam suku, agama dan lain-lain ya. Kemudian juga menghargai dan menjelajahi budaya baru. Ini juga nih apa namanya menjadi salah satu benefit yang akan didapatkan oleh para peserta ya menjelajahi budaya baru. Ini Arab Saudi memang dikenal dengan apa namanya dengan sistem kerajaan, kemudian juga memiliki budaya-budaya ataupun yang lain-lain yang memang bisa dipelajari di sana, gitu ya. Dan itu akan menimbulkan rasa toleran. Jangan sampai kebalikannya, jangan. Kita tidak menginginkan seperti itu. Kemudian juga belajar dari berbagai guru ya dan kultur budaya yang berbeda. Ini juga Indonesia misalnya memiliki apa namanya bermazhab kebanyakan misalnya Syafi'i di Saudi bermazhab misalnya yang lain ya itu juga nanti bisa dipelajari ya apalagi di Masjidil Haram di Masjidil Nabawi yang dikunjungi oleh berbagai berbagai masyarakat yang berbeda gitu ya dari berbagai negara ini juga menjadi pembelajaran bagi para peserta di sana gitu ya dan mereka berkewajiban untuk memperhatikan gitu. Kemudian juga berkesempatan melanjutkan pendidikan tadi ya. Kita akan mengajak ke kampus-kampus bahkan ke rubat-rubat ke apa namanya yang ada di sana gitu. Itu juga mereka yang memang berkeinginan belajar di Arab Saudi atau di Mekah dan Madinah itu nanti kita akan kenalkan dan bagaimana bisa menembus pendidikan di sana gitu. Kemudian juga selanjutnya yaitu memperkuat kemahiran berbahasa Arab. Jika memang misalnya di Indonesia sudah memiliki dasar-dasar di sana, mungkin bisa memperkuat ya, memperkuat kemahiran. Ataupun misalnya seperti saya baru bisanya naam-naam aja gitu kan di sana. Nah ini juga bisa bisa selama dengan 1 bulan itu kan artinya juga mencari teman untuk berbicara dan bisa memberikan kemahiran dalam berbahasa atau bercakap-cakap di sana ya. Kemudian yang ketujuh mengembangkan kemampuan public speaking. Ini juga nanti kan kita ada program Mutawib ya. Nah, ini juga bisa melatih para peserta ini bisa berbicara di depan publik ya, di depan umum, apalagi di depan jamaah umroh atau di depan jamaah haji dan lain-lain ya. Kemudian juga kesempatan membangun networking ya dengan berbagai kalangan dan negara. Ini juga bisa menjadi apa namanya benefit ya. Karena memang yang datang ke Saudi ataupun Mekah Madinah ini dari berbagai negara. Kalaupun Indonesia misalnya ada dari Madura, ada dari
Lombok, ada yang dari Jawa, ada dari Sumatera, dan lain-lain. Ini bisa menambah atau membangun jaringan jaringan si pelajar tersebut ya yang menjadi peserta ini. Kemudian juga nanti belajar menjadi mutawif. Nah, ini sangat apa namanya sangat menarik ya karena nanti apalagi Anissa Travel setiap bulan ada keberangkatan ya. Ada keberangkatan dan itu bisa menjadi kesempatan yang sangat baik ya bagi para peserta untuk berbelajar menjadi mutawif ya. Bagaimana misalnya memberikan bimbingan umroh ya kepada para peserta para jamaah, kemudian juga bagaimana nanti cara memberikan penjelasan-penjelasan ketika menjadi apa namanya ketika ziarah di Mekah maupun di Madinah itu nanti bisa belajar menjadi mutawif tour guide di sana. Kemudian juga bisa belajar juga menjadi handling ya. Ini juga apa sih handling? Mungkin terdengar aneh tapi ini juga memang menjadi apa namanya potensi bisa menghasilkan cuan ya di sana ya. Banyak orang-orang kita yang memang di sana mohon maaf misalnya dulunya misalnya sebagai seorang TKW atau TKI gitu. Sekarang banyak mereka yang apa namanya menjadi handling gitu kan banyak ya. Misalnya orang-orang Sunda dikenal di sana ada namanya Sunda Empire gitu ya Pak Haji ya, Pak Haji Heru ya, betul ya Pak Haji Heru ya. Atau misalnya orang-orang Madura Betul, betul. mempunyai ada apa Madura United MU ya Tuh. di sana tuh ya. Nah ini para peserta ini bisa belajar karena banyak sekali apa namanya potensi-potensi yang bisa menghasilkan cuan gitu ya dari handling dari menjadi guide dari misalnya berbisnis apa namanya Quran gitu ya ada tuh yang berbisnis Quran ya Quran di apa namanya untuk wakaf gitu ada yang dari berbisnis konsumsi dan lain-lain banyak di sana ada yang itu juga jualan apa jualan tiket kereta juga banyak di sana ada yang sampai jualan ini jualan apa namanya itu di grup-grup itu tuh ada yang memang mereka tinggal di sana itu orang-orang kita ngeprint karena print ini di sana langka ya ngeprint fotokopi itu langka dan ini menjadi salah satu potensi ya bisa bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu apalagi kalau di sana dibayarnya pakai real gitu ya lumayan tuh satu real aja udah 4.000 lebih. Kemudian juga bisa kesempatan menjadi wirausaha di bidang umroh dan haji. Nah, ini otomatis ketika sudah paham tentang tauhid, tentang handling, tentang ini itu, tentang public speakingnya, bahasa Arab dan lain-lain itu bisa mencetak pengusaha-pengusaha baru nih di bidang umroh dan haji. Dan tidak menutup juga mungkin bisa menjadi pengusaha-pengusaha di bidang yang lain seperti apa namanya ekspor ya dan lain-lain. Karena contohnya saja misalnya setiap tahun di Indonesia ada namanya Ramadan, nah itu pasti memerlukan kurma. Itu banyak tuh perusahaan-perusahaan atau para para pengusaha yang ada di Indonesia mengekspor mengimpor ya mengimpor kurma di sana ya. Selain Arab Saudi juga ada negara-negara lain tentunya. Yang selanjutnya benefit apa lagi nih ini? Benefit khusus ini untuk para gurunya atau pendampingnya ini pasti ya. Selain para peserta yang mendapatkan benefit juga nanti para pendamping atau para guru yang mendampingi itu bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan umroh gratis, umroh badal bisa berkali-kali membadalkan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Kemudian juga ziarah baginda Nabi dan lain-lain itu pasti udah pasti tentu. Kemudian juga bisa berkesempatan membadalkan orang-orang yang kita sayangi juga ya pasti ya. Ini apa namanya berdoa di tempat-tempat mustajab juga ya. Udah pasti ya. Itu apalagi insya Allah kok apa doa-doanya ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pasti. Kemudian juga benefitnya apalagi mendapatkan sertifikat ya mengajar yang bersanan. Ini juga nih biasanya apa namanya seperti kita di rubat-rubat itu ada apa namanya ada sertifikat yang memang diberikan kepada mereka yang memang berbelajar di sana. Kemudian juga mendapatkan pengalaman spiritual seperti para masyayikh-masyayikh terdahulu. Karena memang di sana tempatnya para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita juga yang ada dimakamkan di sana banyak ya. Ada Syekh Nawawi, ada Kiai Maimun Jubair dan lain-lain banyak. Kita juga bisa nah ini spirit dari sisi spiritualnya gitu pasti. Kemudian juga menerapkan ilmu fikih manasik. Nah, ini dengan menjadi mutawif ya. Kalau kalau pelajarnya belajar, tapi kalau untuk para pendampingnya mereka belum bisa menerapkan karena sudah pasti sudah paham ya tentang manasik haji, manasik umroh. Nah, di sana ini mereka bisa menerapkan ilmu tersebut. Jadi langsung ya, langsung langsung pada penerapannya, bagaimana membimbing misalnya membimbing
niat, membimbing tawaf, membimbing sa'i dan lain-lain. Dan tentunya dengan doa-doa yang harus disampaikan kepada atau diucapkan pada saat pelaksanaannya ini juga penerapannya. Kemudian juga tentunya yang terakhir itu sini sudah pasti ya, mendapatkan rezeki yang halal thayyiban mubarakan makbulan ya. Pasti itu udah kita anggarkan setiap yang mendampingi insya Allah ada ada ininya ya, ada istilah yang faedahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya program kegiatannya secara umum seperti ini. Nanti kita lihat rinciannya. Kalaupun misalnya ada tambahan, kita bisa dibuka forum untuk memasukkan ide-ide yang seperti apa yang baik gitu ya. Seperti Mbak ada subuh, ada kajian-kajian diikutin. Karena di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram itu setiap habis sholat, khususnya subuh dan maghrib itu ada kajian-kajian ya. Ini juga bisa bisa diikuti ya, bisa diikuti oleh para peserta. Kemudian juga halakoh ya di pesantren, misalnya di Mekah ada di Rusaifah ya. Kemudian mengunjungi kampus tadi udah kita jelaskan, baik di Mekah maupun Madinah, kajian tematik yang tempat-tempat bersejarah, seminggu menjadi mutawif, seminggu menjadi handling, eksplor tempat bersejarah di Mekah dan Madinah. Ini kita pengulangan saja penegasan daripada yang telah jelaskan di awal ya. Nah ini ini berapa sih biayanya ketika kita ingin mendapatkan benefit-benefit yang seperti itu ya. Nah ini kita sudah menggodok programnya itu, program Mondok di Mekah dan Madinah Nyantri, Nyantri Kilat 1 bulan ini berapa. Nah ini biayanya itu sekitar 31 juta. Ini udah termasuk makan ya, udah termasuk penginapan, udah termasuk transportasi, udah termasuk apa namanya tiketnya. Ini 1 bulan ini sangat sangat ini ya, sangat 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 bagus sekali biaya harganya gitu. Ini nanti akomodasinya, ini memang harga ini untuk khusus untuk para santri ya. Nanti kita lihat lagi ada di kedua itu ada khusus untuk orang tua atau memang bukan santri atau memang mereka ini udah usianya udah siap-siap gitu, udah siap-siap ya. Mohon maaf udah inilah udah mendekati limit gitu ya. Ini kita udah siapkan juga programnya karena memang banyak tanggapan ke Bu Haji Eri kemarin, bagaimana nih orang-orang tua yang udah sepuh gitu. Kita juga pengen seperti ini, kita bisa menuntut ilmu di sana, bisa ziarah-ziarah, bisa eksplor dan lain-lain. Kita udah siapkan. Tapi memang untuk orang tua kita tidak 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 apa namanya? Tidak tidak diinapkan di apartemen, tapi kita ada di hotel atau memang yang apa namanya yang ini ya, yang sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan kenyamanannya ya. Nah ini gambaran apartemennya ya, bed apartemennya Pak Haji Heru mungkin udah pernah survei ke sana. Jadi ini untuk konsep untuk santri ini nginapnya itu jangan disamakan dengan hotel yang misalnya ada 2 bed, 3 bed, ada restoran dan lain-lain, ada laundry. Ini tidak ya. Jadi seperti ini nanti konsep kamarnya dari mereka seperti di pesantren, mondok gitu ya. Seperti ini. Ini salah satu gambaran nanti apa namanya kamarnya yang seperti ini. AC itu AC. Ada AC Pak Haji ya? Ada Ada AC, nanti kita juga menyiapkan juga selain kan ada pas bagaimana gitu kan untuk makannya. Ini makan udah termasuk Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana untuk nyucinya kan 1 bulan nanti. Kita sebetulnya untuk laundry ini kita di luar apa namanya di luar paket. Tapi Bapak Ibu bisa memilih atau bisa menjelaskan kepada calon pesertanya untuk nyuci ini bisa sendiri di apartemen tersebut atau mau pakai laundry juga bisa. Biayanya ada nanti kita lihat. Nah, ini yang kedua ini tadi untuk khusus untuk para santri ya. Memang Mekah Madinahnya di apartemen. Kita siapkan juga untuk para orang tua nih atau yang misalnya yang mau mendampingi. Oh, misalnya tidak perlu 30 hari, boleh 15 hari silakan. Atau misalnya mau bikin gitu ya satu komunitas gitu. Ini udah ada harganya ini. Ya, ini khusus untuk para yang bukan santri atau bukan pelajar. Ini untuk orang tua Orang atau tua yang ya, orang tuanya. ya, untuk orang tua. Nah, ini harganya yang sudah starting dari 40 juta yang 30 hari, itu udah termasuk makan dan lain-lain. Kemudian di Mekah yang 15 harinya 32.500.000. Di Madinahnya di Wakaf Osman, di Mekahnya di Le Méridien Tower. Di hotel ya, makanya di hotel. Selanjutnya nanti kita akan share ya playernya Bapak Ibu ini harga termasuknya ya. Tadi udah dijelaskan disinggung, udah termasuk tiket, akomodasi, makan, visa. Kemudian juga kalau di Madinah ada Raudoh ya, udah termasuk ziarah Makkah, Madinah, asuransi perjalanan, handling Jakarta maupun Saudi, koper ya juga udah dapat ya koper, jam-jam,
ya dan lain-lain. Nah, ini yang belum termasuknya. Transportasi di luar rute yang tertera. Misalnya mau eksplor ke Toib gitu ya, atau ke Badar, atau misalnya mau mau ke Al Ula misalnya, sekalipun mau eksplor itu di luar program yang tadi. Bisa apa namanya patungan lah istilahnya ya. Kemudian optional tour, misalnya mau nambah, misalnya mau kemana lagi, optional tournya, misalnya mau yang di luar program kita, itu boleh, silakan, bisa diatur ya, karena tim kita pun ada di sana, tim handling. Kemudian juga pengurusan paspor, tiket domestik, hotel Jakarta, kereta cepat, keperluan pribadi ya, kelebihan bagasi, biaya komunikasi. Ini kalau laundry juga belum termasuk. Nah ini berapa biasanya dalam satu bulan kita membutuhkan biaya berapa sih untuk laundry gitu kan? Nah ini tadi udah kita hitung bahwa kalau mau laundry di sana itu kalau yang kiloan itu harus di luar area Masjidil Haram ya. Kalau di Masjidil Haram rata-rata per pieces. Nah ini harus estimasi harganya itu antara 15 sampai 25 real ya, tergantung nanti dapatnya di mana ini. Kalau misalnya satu bulan 30 kilo atau per hari 1 kilo, kita mau nggak malas nyuci gitu, ini biayanya sekitar 3 juta gitu ya. Jadi per hari itu sekitar 100.000 ya. Selanjutnya, nah ini bayangan tapi ini masih bisa berubah ya. Ini baru baru imajinasi kita aja nih Pak Haji Heru nih. Boleh nih Ya. di apa namanya? Boleh dikasih masukan misalnya, oh misalnya tambahin ini, yang ini hapus, boleh. Ini masih karena apa namanya? Ini masih 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 program program awal juga ya. Dan kita juga masih berombak-rombak sini, rombak sana, tambah ini, kurangin ini gitu. Nah, ini bayangannya misalnya program yang untuk santri ini yang 30 hari ya, dari Jakarta Jeddah, Madinah, ziarah kota Madinah, Raudhah, kajian fikih, Masjid Nabawi, ziarah Madinah. Nanti karena yang 30 hari ini di Madinahnya itu kita sampai 6 hari gitu ya. Sampai 6 hari atau 5 malam ya, 5 malam, 6 hari, 6 hari 5 malam gitu. Mengunjungi karena nanti yang sisanya itu yang 25 hari atau 24 harinya kita di Mekah. Mengunjungi kampus di Madinah, kajian-kajian ke kota Madinah, kajian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nanti kajian-kajian tematik, nanti ini bisa berubah ya tema-temanya. Kemudian juga kita nanti habis itu kita akan ke Mekah, ini umroh yang pertama. Nah ini untuk umrohnya kita akan adakan setiap minggu 1 kali ya. Berarti kalau satu bulan ada 4 kali. Tapi kalau mau nambah di luar itu, monggo silahkan. Bisa ditinggal bayar apa namanya taksi kita ke mana? Ke tempat mikot, udah bisa langsung. Kemudian jangan kajian di Masjidil Haram, kajian hidup damai dan penuh syukur gitu. Misalnya ini contoh ya. Ini bisa bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Kemudian target hatam Al-Quran, setoran hafalan Al-Quran, misalnya mau ada ngadain setoran Al-Quran kepada para gurunya atau pendampingnya, ya. Terus juga apa namanya umroh yang kedua dan lain-lain. Ada ziarah Mekah, mempelajari kitab Khulasoh ya. Kemudian selanjutnya nah, ini juga apa mengunjungi kampus di Mekah ya. Kitab-kitab juga nanti kita akan kita share ya. Yang baiknya tuh seperti apa yang akan menjadi pegangan selama perjalanan 30 hari ini gitu. Terus misalnya meneladani kisah-kisah Nabi ya. Kalau misalnya kita ke apa namanya mengunjungi atau ikut pengajian di Rusyaifah ya. Kemudian tak kajian teori umum tentang ilmu tauhid juga kita nanti ada free time, kemudian juga ada apa namanya ujian dakwah ini gitu, ini kayak kajian-kajian ya. Kemudian juga muhasabah, taqwa dan lain-lain. Ini masih umum sih sebetulnya, belum belum terlalu ini ya, belum terlalu apa detail ya Pak Haji Heru. Ini masih bersifat apa namanya bersifat umum gitu untuk itinerary perjalanannya. Tapi ini nanti akan kita diskusikan ketika sudah ada yang berminat. Ini pasti seperti apa programnya kita akan diskusikan dengan nanti yang akan mendampinginya gitu. Jadi ini belum paten gitu ya, masih bisa berubah. Ini hanya bayangan. Nah, ini kalau misalnya nih, oh yang untuk orang tua nih, kalau untuk orang tua karena memang persiapannya menuju ke alam alam apa? Alam Keabadian ya, alam alam keabadian keabadian. gitu. Nanti kita akan sedikit tema-temanya tentang itu ya, tentang persiapan kita berpindah apa namanya berpindah alam gitu ya. Ini yang untuk yang 30 harinya ya. Oh ini yang 15 harinya nih. Yang 15 harinya, ini yang 30 harinya. Ini apa namanya? Ini tapi ini tadi saya bilang dari awal ini apa namanya masih bisa berubah.
Selanjutnya ini target market nih Bapak Ibu sekalian, ini perlu penting dan kita kita sampaikan, mungkin juga kita masih menunggu masukan-masukan dari para Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Target market kita, market untuk program ini siapa? Ini kita kita udah apa namanya, udah istilahnya udah apa namanya, udah survei gitu ya, udah Survei, survei, survei ya. survei ya. Ini target market kita ini nih pesantren-pesantren baik salafi maupun modern ya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa menjadi khususnya untuk kita nih para penyiar Baitullah ini, kita pasti oh dapat apa saya gitu ya, itu udah pasti, itu nggak usah ditanyakan, itu insya Allah pasti dapat ya, karena memang sudah kita anggarkan seperti umroh gitu dan lain-lain ya, pasti ada Bapak Ibu mendapatkan faedah tentunya ya. Atau misalnya mau saya mau berangkat misalnya, itu boleh nanti kita diskusikan gitu. Kemudian juga sekolah-sekolah Islam ya, yang setingkat SMA, jangan setingkat SD. Kalau SD masih ini kali, masih apa namanya, masih apa tingkat ininya masih di bawah gitu. Kita sih pengennya minimal yang udah SMA gitu ya, atau aliyah gitu ya. Karena memang mereka udah ke tahap balik dan lain-lain ya, dan mereka udah mempunyai pola pikir yang berbeda gitu, udah nggak anak-anak lagi. Kemudian juga perguruan Islam, ini bisa Ma'had Ali, bisa institut ya, atau universitas mungkin ya bisa. Ini target kita. Kemudian juga selain itu juga bisa pengurus masjid ya, pengurus masjid atau DKM atau penyuluh agama, karena di Kementerian Agama itu sekarang di KUA KUA itu ada namanya penyuluh agama, dan mereka itu memiliki memiliki tugas memang memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada para masyarakat, dan memang mereka itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini juga bisa menjadi apa namanya target market kita juga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya itu majlis taklim ya, majlis taklim luas ya. Bisa majlis taklim ibu-ibuan, mungkin majlis taklim apa namanya, yang di kota-kota besar itu ada namanya sambil arisan ya. Ini juga mungkin bisa menjadi bahan target pasar kita. Selanjutnya yaitu tadi Bu Haji Eri juga sudah singgung di awal, yaitu ya para calon jemaah haji reguler. Nah ini Bapak Ibu bisa masuk ke KBIH KBIH atau KBIHU sekarang sebutnya ya. KBIHU gitu ya. Karena bukan hanya umroh, bukan karena haji. Mereka diberikan apa kewenangan untuk memberikan manasik haji dan umroh. Makanya bukan KBIH lagi, namanya KBIHU ya. KBIHU haji dan umroh. Nah, ini Bapak Ibu bisa masuk, bisa bekerja sama dengan para KBIHU ini untuk misalnya contohnya, ini contoh salah satu contoh ya, manasik haji di Mekah misalnya, atau karena kan haji reguler ini lama sekali ya Bapak Ibu sekalian, menunggunya itu sekarang aja udah 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini bisa apa namanya memberikan salah satu solusi gitu ya, solusi buat para calon jemaah ini yang memang baru pada daftar nih, bisa dikasih motivasi, jangan apa namanya, jangan menyerah gitu ya, menunggu dulu masih 30 tahun misalnya, kita bisa umroh dulu nih dengan program ini sambil belajar manasik di sana. Nanti ketika hajinya apa yang disampaikan oleh Bu Haji Erika tadi di awal, bisa lebih baik lagi gitu ya, lebih eksplor lagi di sananya. Kemudian juga target kita juga muslimin muslimat yang memang memiliki keinginan hijrah ya, berkah di dengan program ini ya. Tentunya dengan misalnya dengan para guru-guru yang memang profesional Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah ini juga kita apa nama bisa para agent kita nih, selain dengan langsung tadi kita menjual, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian juga bisa bermitra nih dengan vendor-vendor ya. Misalnya contoh nih dengan perbankan atau multi finance misalnya. Kalau perbankan memang mereka ada ini ya, ada namanya penghimpunan dan memberikan pembiayaan. Kalau multi finance biasanya hanya memberikan pembiayaan saja. Ini Bapak Ibu bisa masuk kepada ekosistem perbankan misalnya syariah gitu yang memang memberikan pembiayaan-pembiayaan atau ke multi finance gitu. Misalnya contoh dengan tabungan gitu ya, dengan program tabungan Bapak Ibu bisa masuk tuh, atau dengan pembiayaan syariah gitu ya, boleh bisa masuk. Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa menawarkan benefit bank untuk misalnya benefit untuk bank apa. Pasti kan mereka juga memiliki target ya, sama halnya misalnya dengan kita yang memang bekerja ada targetnya. Nah itu dengan program ini mereka target mereka bisa terpenuhi gitu. Misalnya contoh dengan tabungan, berarti kan program tabungannya bank bisa terjual, atau mereka dengan pembiayaan gitu. Berarti program pembiayaannya itu bisa terjual. Kemudian selanjutnya asuransi juga ya. Asuransi juga bisa bekerja sama, saling ini ya, kalau di dunia marketing itu istilahnya joint marketing lah istilahnya gitu ya. Atau Ustaz misalnya Noel, dengan Ustaz Noel, dengan eh, dengan saya perbankan itu bisa saling 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 inilah, saling bertukar
interaksi Kemudian juga sedikit, dengan, mumpung ingat ya, saya. iya Pak Haji, silakan. Untuk jamaah-jamaah yang mau berangkat itu, Anissa kan ada MOU dengan Mandiri ya, Ya, Mandiri. Nah, ini yang ditawarkan kepada para calon jamaah yang memang saat itu tidak punya cash. Mandiri kita bisa bantu prosesnya tuh. ya, Itu betul. salah satu yang udah terjadi MOU dengan Anissa Travel. Ya, Itu aja disampaikan ke para calon jamaah yang mau berangkat nanti atau ke para siap. ambasador yang hadir pada Zoom ini. Iya Jadi betul untuk betul. pembiayaan Yang terbaru Anissa Pak Haji ya sudah apa namanya ada MOU MOU dengan dengan Mandiri. Mandiri. Mandiri ini memang besar sekali dan itu memang kita emang gencar-gencarnya ya lagi apa namanya dengan Bank Mandiri yang memang memiliki market pasar ini memang konsepnya kita menjual produk kita ke Bank Mandiri dan mereka juga nanti terbantu bisa mencapai target dengan adanya program kita yang seperti ini. Ya ini kalau kita dengan Mandiri ada program umroh dan haji dan lain-lain ya. Jadi kita kalau kita contohkan dengan program ini mereka pasti akan terbantu gitu. Kemudian juga ustadz ustazah pengajar yang memang memiliki kompetensi ya dan ada keinginan juga tentunya. Dokter atau tenaga kesehatan yang memang misalnya mereka pasti akan membantu para peserta kita di sana misalnya karena tadi ada aspek jasa dia juga ya. Kita apa namanya misi kita juga harus menjaga kesehatan mereka jangan hanya mereka belajar sakit gitu terus meninggal misalnya contohnya enggak kita enggak berharap seperti itu. Kemudian selanjutnya juga kita bisa berkolaborasi para apa namanya mitra kita juga dengan para pengusaha kuliner gitu ya yang ada di Arab Saudi misalnya yang memang mereka mempunyai restoran atau usaha catering gitu bisa silakan. Karena nanti mereka juga yang peserta ini eh, apa namanya memerlukan makan catering dan lain-lain gitu ya tentunya. Kalau masak sendiri kan di sana agak susah ya. Kecuali kalau memang benar-benar mondok atau tinggal di sana. Ya. Pengusaha perlengkapan umroh dan haji juga ya karena memang mereka juga pasti membutuhkan koper dan lain-lain atau ihram dan lain-lain ya pengusaha oleh umroh dan haji juga bisa ya menjadi mitra vendor kita selain selain kita dapat misalnya produk mereka juga mereka bisa menjual produk kita gitu itu nanti skemanya seperti apa bisa didiskusikan tentunya nah ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah sudah disinggung oleh Pak Haji Heru, kita Anissa telah bekerja sama sekarang ya dengan Bank Mandiri dan memang kita lagi gencar-gencarnya sekarang ini dengan Bank Mandiri ini contoh ilustrasi pengembangan produk ini ya dengan Bank Mandiri. Jadi kita kalau menghitung apa namanya anggaran atau apa namanya uangnya itu seperti apa sih? Ini contoh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk para santri misalnya, ini contoh ya Bapak Ibu ya, dengan jumlah minimal misalnya per bulan ada 100 orang dikali misalnya harga paketnya 30 juta deh kita lempengin gitu ya. Ini atau setara dengan 3 miliar per bulan ya. Itu dikali misalnya kali 7 bulan aja dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan apa namanya uang itu atau dana ini ya 21 miliar gitu. Kemudian juga ini dari segi santrinya. Pasti kalau anaknya ikut, orang tuanya juga pengen dong nemenin ya, nemenin anak-anaknya gitu. Pasti mereka juga pasti pengen ikut baik yang 15 hari kah atau yang misalnya 1 bulan. Misalnya asumsi orang tuanya yang ikut cuma 50 orang misalnya. Kali harga paketnya misalnya 40 juta. Kali 7 bulan itu udah 14 miliar ya. Kemudian juga orang yang bekerja orang yang bekerja dan pengusaha atau wirausaha yang merindukan pembimbingan ibadah untuk masa depan yang lebih baik sesuai dengan harapan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Misalnya kalilah 50 orang kali 40 juta misalnya kali 7 bulan itu udah 14 miliar. Calon misalnya contoh calon jemaah haji reguler yang memang masa tunggunya masih lama ya 30 hari bayangkan Mas Bapak Ibu. Misalnya sekarang daftar 50 tahun 30 karena tahun. rata-rata orang Indonesia mau umroh dan haji kan udah rata-rata udah usianya udah ini ya, udah dikit lagi gitu ya. Dikit lagi. Itu pun kalau nyampe, kalau enggak ya udah buat ahli warisnya gitu. Nah ini bisa kita kasih solusi gitu bahwa dalam masa penantian tersebut, misalnya target kita nih 1% aja dari kuota nasional ya 220 ribu gitu, itu udah misalnya 22 ribu contoh ini lagi hitung-hitungan aja lah. Berimajinasi kali 40 juta itu udah 88 miliar. Calon jemaah umroh korporat misalnya ini yang dituju oleh Bank Mandiri minimal 5 korporat dengan jumlah yang berangkat misalnya 100 orang udah 500 kali misalnya ini lagi berandai-andai ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa
bisa aplikasikan atau di copy paste ke target marketnya. Misalnya tadi kan udah kita jelaskan, bisa sekolah, bisa pesantren, bisa lain-lain itu bisa diilustrasikan seperti itu. Nah ini kita contoh dengan Bank Mandiri aja bisa menyerap anggaran ini bisa 154 miliar per tahun ya, Bapak Ibu sekalian. Ini contoh ya, nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan tuh di sekolahan atau di arisan misalnya atau di majelis taklim yang lebih ringkas lagi gitu. Contohnya seperti itu. Sudah habis ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mbak Heni kita apa namanya buka ini Sesi aja tanya jawab ya. sesi tanya jawab dan mungkin Oke, nanti ada apa namanya masukan atau ide-ide yang seperti apa buat buat penyempurnaan program ini. Silakan oke. saya kembalikan ke Baik, Bu baik. Heni. Silakan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Kang Raup ya. Menarik sekali ya. Kita dengarkan tadi penjelasan begitu detailnya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dipersilahkan waktunya. Assalamualaikum, mau nanya nih Ustadz Rauf. Silakan. Ya, silakan. Silakan, Pak. Pak Wahyu ya. Iya Oh, betul. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Haji dan hadirin Waalaikumsalam. semuanya. Pak Rauf, saya mau nanya yang ini nih. Untuk peserta mondok itu kan sebenarnya kan sasaran marketingnya kan para pelajar mahasiswa nih. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya sepuh itu kan juga bisa ikut nih. Nah, bedanya bedanya itu nanti di mana ya Pak ya untuk materi pembelajarannya segala macam. Terus kemudian apakah setelah itu selesai nanti kita dapat sertifikat atau semacam ijazah gitu Pak. Makasih Pak Rauf. Siap. Siap. Ditampung dulu sama Bang Rauf. Bang Haji tampung dulu apa langsung jawab? Satu aja takut lupa. Oke, oke, silakan Takut lupa Pak Pak Kang Jero. Rauf. Oke, Satu-satu aja. Kalau kebanyakan lupa. oke Kang Rauf silakan. Siap. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Apa namanya yang sangat sangat luar biasa ya. Ini mewakili teman-teman semua nih. Bedanya apa antara program santri ya atau dengan program yang untuk orang tua? Tadi mungkin saya jelaskan bahwa yang pertama itu dari segi akomodasinya udah beda. Kalau yang santri itu memang apartemen ya, baik di Mekah maupun Madinah. Kemudian kalau yang untuk program orang tua ini atau yang udah sepuh ini, karena memang apa namanya kita ingin memberikan kenyamanan juga kepada mereka itu, mereka kita tidak tidak menginapnya di apartemen, tapi kita hinapkan di hotel. Kayak misalnya kita udah anggarkan di Hotel Wakaf Osman, itu jaraknya juga 150 meter ke Masjid Nabawi, atau di La Meridian Tower yang memang hotel bintang 5 tapi dengan shuttle bus. Dan itu juga udah kita jalani dengan program umroh yang hemat ya di Anissa Travel. Alhamdulillah no complaint ya. Cuma memang apa namanya jaraknya, tapi dengan jaraknya yang masih bisa ditempuh nyaman dengan menggunakan shuttle bus 24 jam non-stop. Cuma dari hotel itu yang jaraknya 3 kilo lebih ada terowongan khusus, bus khusus untuk hotelnya tersebut itu sangat nyaman. Jadi alhamdulillah sih udah beberapa grup yang menggunakan umroh yang menggunakan hotel Le Méridien Tower ini sampai hari ini belum ada ya komplain yang memang sangat berarti ya. Terus selanjutnya apa lagi yang perbedaannya? Tentu perbedaannya dari segi materi ya. Dari segi materi pasti beda. Kalau yang untuk santri ini memang materinya menyiapkan mereka bagaimana memberikan ilmu pengetahuan atau apa namanya ilmu-ilmu yang bermanfaat nanti ke depannya buat mereka gitu ya. Seperti tadi ada ilmu untuk jadi mutawib, ada ilmu bisa belajar bahasa Arab, ada ilmu agama baik ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir dan lain-lain ya. Itu kita memberikan materinya seperti itu. Tapi untuk yang orang tua, nah ini kita agak sedikit berbeda ya, karena nanti materi-materinya terkait dengan istilahnya persiapan-persiapan mereka bagaimana di sisa usianya ini bisa menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian juga misalnya apa nih misalnya pegangan-pegangan untuk mereka yang bisa diamalkan setiap harinya atau mungkin bagaimana misalnya cara menghadapi kalau kalau di Anissa tuh dulu tuh ada pernah namanya seminar berpindah alam Pak Wahyu. Seminar berpindah alam ini memang agak ini ya agak menggelitik judulnya. Cuma memang ini
Ya, disiapkan memang untuk mereka-mereka ini udah yang lanjut usia ini bagaimana persiapan mereka baik dari segi ya apa istilahnya persiapan mereka yang akan kematian kan udah pasti ya. Pasti bagaimana dalam keadaan apapun sudah siap dan insya Allah menjadi husnul khotimah gitu. Itu mungkin materi-materinya yang akan disampaikan kepada apa namanya pada orang tua dan targetnya ya tadi kalau untuk yang siswa itu pasti kita ingin mereka menjadi insan-insan yang unggul, siap bekerja, siap pokoknya siap bermanfaat ya, memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau untuk orang tua ya tentunya tadi udah siap untuk menghadapi kematian yang memang sudah pasti gitu. Kemudian nanti dapat sertifikat nggak gitu ya. Nah, tadi kalau untuk yang sanad biasanya itu dapat dari sana. Misalnya apa namanya ijazah gitu ya di Rusaipa itu ada ijazahnya dari sana. Cuma kalau dari Anissa nanti kita mengeluarkan istilahnya sertifikat kayak umroh gitu ya, bahwa ini telah melaksanakan program ini gitu. Itu nanti kita itu hanya internal dari Anissa saja sih Pak Wahyu. Mungkin itu jawabannya dari Pak Haji Heru ada tambahan? Monggo silakan. Iya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira Waalaikumsalam. kita lagi mengkolek usulan-usulan dari peserta Zoom ini ya. Tapi sebelum masuk ke usulan-usulan yang nanti mungkin ada dari para peserta, saya coba mencatat kembali ya, ya Bang Haji Roop nih Ya, beberapa hal yang terlewat begitu. Pertama ini tolong dicatat saja. Jadi pertama ini yang perlu diperhatikan nanti, ini perbaikan ke depan nanti ketika paket ini running gitu ya. Pertama itu saya catat nih pertama. Ini mungkin nanti akan ditanyakan juga oleh para peserta kemungkinan seperti itu. Itu Pak Wahyu sudah nyinggung tadi sedikit tuh, sudah sedikit tuh. Bagaimana membedakan antara mualim dan muta'alim gitu misalkan gitu ya, antara murid dengan guru seperti apa. Padahal kita kan blended nih, masih belum belum kita segmentasi secara jelas, secara tegas gitu kita buat. Nah ini pertama tentu nanti yang ikut itu, yang hadir itu kemampuannya macam-macam. Pertama dia kemampuan peserta itu beragam. Ini jadi noted saja dulu untuk masukan ya. Kemampuan peserta beragam. Ada yang nol sama sekali blank. Ada yang punya kemampuan sedikit sudah up ke atas. Ada yang punya kemampuan sudah eh, tinggi bahkan ya mungkin itu masuk kualifikasi pengajar ya itu catatan dulu. Yang kedua nih saya catat nih, tentu kalau nanti materinya seperti itu yang Ustaz Ru'ub sampaikan tuh dengan waktu yang sebulan, tolong catat ini Ustaz Ru'ub, waktu yang sebulan ini terlalu singkat. Ngomong tafsir, pengenalan juga nggak nyampe itu kalau bicara tafsir, apalagi orang-orang yang belum punya basic. Kalau bicara tafsir masih jauh deh. Itu materi itu direvisi saja menurut saya ya, nggak efektif itu. Efektif yang siap pakai tentang fikih, ya tentang haji, tentang umroh, manasiknya seperti apa, itu yang disampaikan. Terus tentang bahasa Arab itu saya kira valid, gitu ya. Terus yang kedua, ya selain kualifikasi pengajar ini juga mesti clear. Kualifikasi pengajar seperti apa yang akan ditampilkan oleh Anissa ini hati-hati. Karena ketika kualifikasi pengajar dengan materi seberat itu nggak banyak saya kira, nggak banyak yang punya kemampuan seperti yang disampaikan Ustaz di awal tadi. Wah sampai megang tafsir saya kira nggak banyak itu akan banyak kendala itu. Tolong itu dikelirkan saja ya, dikelirkan saja. Jadi kalau pengenalan sih mungkin boleh aja, tapi itu pun menurut saya kurang efektif tuh. Yang catatan yang ketiga nih Ustaz Ro'ub nih, penyusunan silabus ya atau materi itu harus jelas. Silabus ini menjadi sesuatu yang ditawarkan ya, mana yang default harus ada, mana yang jadi opsional, atau bahkan bisa menjadi silabus yang sangat tematik gitu ya, tematik gitu, melihat peserta yang hadir siapa, apakah kebanyakan guru, apakah kebanyakan ustadz, atau kebanyakan santri, atau kebanyakan orang awam. Ini tentu silabus ini akan sangat berbeda. Ini tolong catat jadi Ustaz Rauf, jadi buat catatan kita sendiri dan nanti kita perbaikin. ya. Berikutnya Ustaz Rauf nih, ini sebelum masuk ke audiens ya. Ini belum belum ngomong nih Anissa Travel ya, info ketika ada jamaah meninggal atau sakit. Ya, ngapain? What next-nya itu ngapain? Mesti ngapain? Itu harus dibimbing betul itu.
Jadi apa ke rumah sakit dulu, apa dirawat di situ atau gimana itu harus clear. Ini isu-isu yang kritis yang bisa sampaikan di forum ini. Nanti sebelum para audiens bicara. Terus yang berikutnya ada juga ya ini mah antisipasi sebenarnya ketika ada para peserta eh, pondok kilat ini ada yang kabur gitu, jadi TKW gitu atau TKI gitu. Itu yang tanggung jawab harus clear siapa. Itu juga disampaikan juga nih sekalian juga pemberitahuan buat para hadirin. Ketika mereka datang ke sana, itu hilang. Hilang itu ketika mengelola ribuan orang sangat mungkin terjadi itu. Kalau mungkin 10-20 orang masih bisa dikawal atau 100 orang masih ketahuan, tapi kalau sudah nanti banyak besar itu nggak bisa. Sulit itu. Mekanisme ini harus clear ini. Nah, yang terakhir itu ini Satrio, kalau saya bilang berpendapat ini saya pribadi gitu ya. Ketika disampaikan tentang program laundry, itu rata-rata kiai nggak mau nyuci Satrio. Kiai itu di sini tuh dicuciin. Boro-boro di sana nyuci pegang gituan nggak bakalan itu. Itu harus ada tempat laundry yang kira-kira terjangkau gitu bahasanya gitu atau ekonomis lah ya. Itu kritis itu Satrio. Dia sebulan gamis itu lagi ya asem bau. Ini bermasalah nggak mau nyuci, malas nyuci kayaknya mau ngapain ya? Ini di sini biasa dicuciin santri dan itu juga berlaku juga untuk teman-teman yang udah sebeh gitu, udah tua gitu ya. Nggak mungkin ini sendiri, nggak mungkin. Udahlah ini menjadi satu catatan itu satu ya, buat perbaikan ke depan. Cariin saja yang untuk laundry itu yang memang murah meriah. Murah meriah nggak pakai muntah. Iya, atau dijatah aja gitu loh, jatah kemampuannya berapa. Jadi dengan biaya katakanlah 1 juta laundry sebulan misalkan, Anda boleh nyuci ini. Terserah nyuci kapan, terserah. Cuma dijatah gitu, teman biayanya clear. Itu jangan sampai 3 juta atau disuruh nyari sendiri. Nggak bakalan itu. Nggak bakalan dapat udah. Apalagi dia punya program mondok di situ. Ya belum tahu Medan masih awal-awal. Bisa-bisa nggak ganti pakaiannya seminggu dia. Atau nggak punya duit. Kagok itu. Itu jadi atensi kita tuh saat ya. Oke. Nanti Siap. kita bicarakan di internal kita. Terima kasih Ustaz Roib. Mangga Siap. dilanjut. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji atas masukan-masukannya yang sudah saya catat. Ini ada 7 poin ya. Insya Allah nanti akan kita bahas kembali. Saya coba ulas lagi dari terakhir nih, dari awal dari akhir ke atas nih kita. Kalau tadi kan dari awal ke akhir ini kita dari laundry ya. Tadi udah jelaskan terkait dengan laundry karena ada salah satu juga usulan dari internal kita bahwa laundry ini masukin aja ke paket. Tapi saya memang nggak setuju karena apa namanya kebutuhan laundry ini kan pasti berbeda-beda ya Pak Haji ya. Ya, Kebutuhannya berbeda-beda dan kita pasti solusinya yaitu kita akan akomodir ya, akan kita carikan yang memang yang tadi yang terjangkau gitu ya. Dan ya. memang nanti itu kita akan itu kita akan istilahnya kita akan atur gitu, bukan mereka yang harus ini apa Nyari namanya sendiri. melaundry sendiri cari sendiri gitu enggak. Itu Nggak nanti kita bakalan akan tuh. kasihan malah mau misalnya mau ke masjid atau mau mau misalnya tadarusan kan nggak dapat. Kemudian yang kedua kabur TKW, ya, siapa yang bertanggung jawab? Ini, nah ini menjadi PR kita para mitra atau kita Anissa Travel yang akan menyeleksinya. Jangan sampai kita menerima peserta yang tidak jelas gitu ya. Nah, ini harus kita punya apa namanya punya penilaian nih di awal bagi para misalnya nanti para bapak ibu yang akan mensosialisasikan atau menerima pendaftaran itu harus punya ini ya penilaian bahwa ini orang ini emang bener mau ini apa memang mau jadi TKW nih ini juga karena nanti kita akan kerepotan kalau mereka akan menjadi kabur gitu ya kaburan itu ini bahaya kita Anissa bisa bisa kena ini kena sanksi bahaya. Nah, ini itu menjadi tanggung jawab kita bersama intinya dan kita pasti akan apa namanya meminta pertanggungjawaban kepada yang memang mereka yang menerima siapa ini PIC-nya gitu. Karena ini terkait dengan ada denda ya, Bapak Ibu sekalian, itu dendanya luar biasa, bahkan bisa sampai ke penutupan kita sebagai provider visa, Bapak Ibu. Gitu. Nah ini apa namanya mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu mitra kita yang harus memang bisa memilih ya atau menyaring ya peserta-peserta itu. Kemudian meninggal sakit bagaimana ini konsepnya gitu.
Bapak Ibu sekalian, karena nanti program ini kita menggunakan visa umroh ya. Visa umroh itu apa namanya, visa umroh ini sudah mengcover asuransi ya. Itu untuk asuransi kesehatan selama di Saudi Arabia. Visa umroh ini kan tiga bulan sekarang ini ya. Jadi bisa mengcover selama perawatan. Misalnya ada yang sakit jantung misalnya ya, atau sakit sesak napas itu kan memberat ya. Kalau masih Berapa ringan-ringan, besarnya asuransi Ustaz Rob tuh? kenapa? Asuransi besarnya berapa ditarik itu? Kalau detailnya itu intinya segini, selama dia mengikuti prosedurnya, misalnya sakit, dia jangan, ada tuh jemaah kita tuh kemarin tuh, dia pulang tanggal 5, dia tanggal 4 mau minta keluar. Mohon maaf ketika sampai bandara, dicek kesehatannya nggak boleh terbang, itu menjadi tanggung jawabnya. Itu harus mengikuti prosedurnya. Misalnya belum boleh pulang nih, ya udah dirawat sampai sembuh gitu. Atau pahit-pahitnya meninggal. Nah Ya. ini udah termasuk cover asuransi. Atau misalnya sembuh tapi melewati, misalnya harus pulang tanggal 5 gitu ya. Harus pulang tanggal 5 ternyata belum sembuh. Nah itu sampai mengcover tiketnya, tiket pulangnya. Gitu asuransi ini ya. Jadi saya secara general bahwa asuransi ini apa mengcover ketika mengikuti SOP-nya. Nanti kita akan share ya di grup marketing apa aja apa namanya benefit yang didapat dari asuransi yang ada di Saudi Arabia itu ya. Pak Haji, seperti itu Pak Haji. Jadi intinya sakit, meninggal misalnya itu udah tercover asuransi, tapi biasanya kalau yang meninggal di Mekah dan Madinah itu untuk jasadnya itu langsung dikuburkan di sana, nggak dibawa pulang, kecuali di luar itu. Kemudian juga untuk silabus, insya Allah nanti kita akan diskusikan lagi internal Pak Haji, ya karena tadi itu untuk ini dulu aja untuk bayangan ya. Nah ini kita akan cocokkan dengan pesertanya, ini peserta siswa atau yang awam atau yang tidak awam atau ya ini nanti kita akan sesuaikan lagi. Kemudian juga untuk kualifikasi para pengajarnya juga udah pasti ya kita Ini akan Ustaz select. Rob, sebentar, saya belum masuk ke kualifikasi pengajar dulu. Jadi Hmm, materi itu harus sangat umum gitu loh. Karena kita hmm, kalau materinya udah tingkat yang expert ya, yang ya, sifatnya bukan pengenalan, itu masalah hmm. buat menjaring pasar itu masalah. Bukan bukan pesantren kilat ya namanya ya. Ya, akan masalah artinya eh, apa ya? Sulit lah saya kira. Sulit Oke, lah. Jadi jangan siap Pak Haji. dipakai materi yang umum saja. Kalau tafsir Oke, pun yang umum-umum saja. Yang umum hmm, aja pengenalan sifatnya hanya introduksi gitu loh. Jadi ini hmm. jadi dikasih judulnya introduksi, pengenalan tafsir, pengenalan Oke, sifatnya bukan bukan belajar tafsir. Ya ente belajar tafsir bertahun-tahun juga belum selesai itu. Gak bisa itu salah satu materi yang tertinggi yang dimiliki para ustadz itu tafsir itu, ya, tafsir itu. siap. Siap, terima kasih masukannya Pak Haji. Nanti kita akan sesuaikan lagi ya. Intinya materinya yang sifatnya pengenalan ya, jangan berat-berat lah kalau bisa. Ya dikasih judul pengenalan, materi itu Ya, pengenalan. Jadi pengenalan introduksi pengenalan. atau pengenalan. Oke. Kemudian juga terkait dengan kualifikasi juga ya, kualifikasi para guru juga ya tentunya pasti kita juga akan selektif yang memang sesuai dengan disesuaikan ya dengan para para ininya ya, para para pesertanya. Boleh nggak Ustaz disebutkan di sini kualifikasi yang dimaksud itu oleh Anissa? Ya, itu saya sih belum dari internal belum ada ininya, belum ada standarnya ya, belum ada Itu standarisasinya. jadi well known buat kita dulu deh ya. Ya, PR dulu Pak Haji. Ini standarisasinya belum ada yang seperti apa, tapi nanti kita akan buatkan standarnya seperti apa. Yang jelas itu jangan sampai gurunya ini atau pendampingnya ini ya istilahnya apa sih bahasanya itu kemarin tuh jangan sampai diblon-blonin gitu lah. Istilah kata jangan sampai Ya, ya diblon-blonin sama minimal ya, pesertanya. kemampuan berbahasa menjadi syarat utama itu lah minimal Pasti, minimal betul. nggak mungkin tuh. Oh, iya, itu intinya jangan sampai para pendamping atau para guru ini di dalam pelaksanaan ini diblon-blonin, kita nggak mau. Ada istilahnya Anissa nih kok gurunya blon-blon gitu, kita nggak mau. Nanti kita itu menjadi PR kita bagaimana menseleksi para guru yang memang qualified gitu ya. Kemudian tadi juga tafsir ya, insya Allah kita akan revisi Pak Haji, kita akan belajar yang ringan-ringan saja, yang pengenalan istilahnya ya, jangan berat-berat gitu. Kemudian juga nanti kita juga akan membedakan antara apa namanya pasti gitu dari kualifikasi ya pasti mereka udah pasti beda antara murid dengan guru pasti akan beda. Terima kasih banyak Pak Haji Heru untuk masukannya nanti PR kita nih untuk standarisasinya ya Pak Haji ya. Ya kita tunggu yang lain masukannya Ustaz. Ah, tadi Kita ada tunggu. yang itu tadi ada yang angkat tangan Pak Bu Heni siapa tadi? Oke, Eh, baik. atau yang Ada di lagi chat yang atau yang di bertanya? chat?
yang di chat ada yang nanya tuh, Bu Ani Yang di dijawab chat coba kita lihat ya. Yang di chat ada saran untuk tafsir mungkin tidak dihilangkan, tapi bisa disisipkan ayat-ayat pilihan aja. Misal ayat-ayat tentang perintah umroh haji. Iya, iya. Ya udah masuk tadi introduksi kan sifatnya paling begitu. Oke ya. Di temanya aja nanti. Oke. Ya, setuju. Lanjut, Bu. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu. Oh, Bapak dari Ibu Bu Dewi yang tuh lain. ada yang nanya tuh Bu Dewi Silakan Pak, untuk Ibu. santri, katanya untuk Ada santri. Bapak Bambang Purwadi. Bambang Ya, Purwadi. Silakan Pak Bambang. ya, terima kasih. Eh, saya mungkin menyangkut operasional saja. Yang pertama gini, kebetulan kemarin sudah agak saya sebarkan ke teman-teman. Nah, ada beberapa diaspora dari luar negeri maksudnya, itu bertanya juga. Kalau saya berangkat misalnya dari luar Indonesia, terus nanti sampai di mana, di Jeddah dan sebagainya, terus bagaimana prosedurnya? Lalu yang kedua, target peserta dalam jumlah per keberangkatan itu ada berapa? Itu aja dari saya sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Purwadi. Pak Ini di Bambang, sini ada silakan Kang Rob. di sini ada Bu Elo juga hadir saya lihat nih. Oh Bisa iya, bantu mana Bu jawab. Elo? Silakan Mana Bu Elo. suaranya Bu Elo? Mana suaranya Bu Elo? Anissa itu. Elo. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Note. Enggak. Mana mukanya, Bu? Pak Bambang, Assalamualaikum Pak Bambang. Semangat Pak Bambang jualannya. Mana umrohnya Pak Bambang? Salam, siap. Oh, ini ada yang dari jauh juga tuh, Bang Fikri. Bang Fikri, apa kabar Bang Fikri? Oke, kita jawab dulu ya. Yang pertanyaan dari Pak Iya, oke. Bambang. Nah, Dari ini Pak Bambang ya. terkait dengan diaspora yang Baik, memang ya yang orang-orang. Oh, terima kasih Pak Wahyu ya. Pak Bambang terkait dengan teknisnya sama aja mungkin dengan umroh biasa ya. Nanti untuk proses visa kan kita sekarang nggak perlu pakai paspor asli ya. Isu tiket juga nggak pernah pakai paspor asli. Nanti kalau memang dibutuhkan untuk briefing juga kan sekarang medianya udah gampang ya, bisa media online gitu ya. Kemudian nanti bagaimana nih teknisnya, misalnya contoh dari Malaysia, misalnya diaspora kita dari Malaysia, nanti kita akan isutkan tiket yang memang berdekatan ketibaannya dengan grup kita misalnya yang dari Jakarta gitu. Nanti itu Iya. teknisnya seperti itu. Jadi biar walaupun misalnya nggak ada penerbangan yang memang yang berdekatan, itu nanti ada handling khusus gitu buat penjemputannya. Iya. Itu untuk prosedurnya. Kemudian target kita sih untuk per grup satu grup itu minimal 30 orang ya, minimal 30 orang itu nanti untuk targetnya. Jadi nanti bagaimana mengumpulkannya? Nanti ini teknisnya bisa beragam, bisa dari skema yang seperti yang kemarin yang sudah kita buat untuk umroh tuh yang harga paket B2B ya, seperti itu. Tapi Ya. itu apa namanya kemungkinannya yang dimungkinkan itu untuk para orang tua ya kalau kadang kalau para pelajar pun untuk waktunya ini agak ini ya agak rempong itu harus kita berkoordinasi dengan para para apa namanya dengan pesantren dan atau instansinya ya kalau terkait dengan para pelajar ini nanti kita akan Ya. bahas itu pasti targetnya sih 30 kalaupun misalnya nggak cukup nggak nyampe 30 ya nanti kita lihat seperti apa gitu Ya. Oke. seperti itu Pak Bambang. Baik. Kalau masalah pertiketannya ya seperti biasa aja ya. Seperti biasa aja nanti kita Oke. biasa seperti sebelum isut kita akan koordinasi dulu. Iya, terima kasih. Siap sama-sama. Pak Rangga tuh udah angkat tangan Pak Oke. Rangga. Pak Rangga. Ya, Pak Rangga silakan Pak Rangga. Pak Rangga, silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini izin bertanya. Tadi pertanyaannya Masya Allah dahsyat. Saya malu nih kalau nanya nih. Suaranya kecil banget Pak Rangga. Pak Rangga suaranya Pak. kecil. Pak Haji udah jelas belum suaranya? Oke. Ya, sudah Pak, silakan Pak. Silakan Iya. Pak. Berarti Pak Haji untuk program ini tanggal keberangkatannya berbeda-beda ya Pak? Dengan harga seperti itu, apakah harganya fluktuatif mengikuti perkembangan setiap bulannya Pak atau setiap keberangkatan Pak? Baik. Yang ambil dari sana. Yang kedua Pak, ini kan tadi ada Pak Haji Rauf menjelaskan ada program yang Bank Mandiri ya Pak, kalau nggak salah pembiayaan ya Pak ya, untuk target-target
tadi beberapa target yang sudah potensial yang bisa di ini ya Pak, dilakukan. Nah, terus kalau kita melakukannya penawaran Pak secara offline ya Pak, kan kita offline atau canvassing masukin proposal atau gimana lah ya Pak. Nah, itu apakah hanya satu program ini atau bisa dengan seluruh program Anissa Travel Pak? Dan bisa dengan pembiayaan yang seluruh pembiayaan yang sudah kerjasama dengan Anissa Travel. Jadi ketika datang opsinya banyak buat targetnya yang kita tuju Pak. Walaupun kita belum tahu siapa, cuman kita masukin proposal aja dulu Pak. Ibaratnya nebar jaring gitu Pak Haji Rauf. Siap, Gitu. siap Pak Terima Rangga. kasih Pak Haji Rauf. Siap, sama-sama Pak Rangga. Izin menjawab Pak Rangga terkait dengan dua pertanyaan tadi. Yang pertama yaitu terkait dengan tanggal ya, yang tanggal dan harga. Telepon aja. Terkait dengan tanggal yang apa ini untuk teknisnya seperti apa gitu ya. Ini sih kita programnya untuk tahun depan 2024 ya. Dan ini catatannya yaitu di low season ya Pak Rangga dan semua teman-teman semua bahwa program ini adalah program di low season gitu. Nanti untuk teknisnya kalau untuk agent ini nanti kita bisa teknisnya mengumpulkan dulu kalau ada yang berminat atau nanti kalau misalnya instansi ini enak nih kalau instansi karena kita dapatnya kan gelondongan gitu ya. Nanti itu bisa memilih tanggalnya mau kapan gitu ya. Terus apa namanya ustaznya mau siapa lebih enak lagi kalau untuk instansi atau sekolah atau lembaga karena Gasnya bisa lebih custom juga ya Pak Haji Rauf ya. betul Custom. Oke. bisa custom Bentuknya. disesuaikan lah dengan kebutuhannya karena ini Oke, baik. tidak apa namanya tidak harus misalnya berkumpul dari beberapa kayak misalnya series gitu enggak. Ini bisa series atau bisa dari satu apa namanya satu lembaga Grup. berangkat bareng-bareng gitu. Bahkan itu Ya. kita sarankan itu lembaga. Jadi misalnya nih Pak Rangga prospek misalnya satu sekolahan yang memang ada kebutuhan ini, nah itu silakan nanti kita bahkan bisa custom gitu ya untuk materi-materinya, untuk program-program yang memang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti yang Gitu. tadi Pak Haji Heru sampaikan ya bisa tematik ya Pak. Betul. Ya, gitu kan. Betul. Oh gini Pak Rangga, jadi gini loh. Ini kan yang belum disampaikan nih oleh Ustadz Ro'ub nih. Jadi kemarin saya bicara sama Bu Eri itu, sebenarnya prinsipnya itu ya pada dasarnya kita hanya pindahin tempat belajar. Pindahin tempat belajar. Yang dulu di Indonesia belajar di pondok, sekarang kita pindahin ke Sakoh gitu loh. Nah, artinya ini ada yang miss sedikit nih Ustadz Ro'ub nih, saya juga lupa tadi kelewatan. Itu si Ustadz yang udah terbiasa dia punya santri di sana, pindahin tempat belajarnya ke Sakoh. Pindah ke sana dua pindah tempat. Dia udah punya komunitas sendiri katakanlah pondok atau ma'had apa atau ribat apalah. Dia pindah tempat belajarnya selama sebulan ke sana pindah. Nah, artinya materi itu sangat apa ya, sangat dinamis tergantung si Ustadz ngajar apa kemampuan dia. Kita serahkan kepada mereka sebetulnya. Ada yang begitu, Ustadz Ro'ub tuh. Jadi nggak melulu materi itu di-drive dari kita harus begini harus begini. Enggak, ketika mereka pindah belajar, pindah tempat dari satu tempat di ma'had mana gitu, dia pindah ke sana ke Sakoh itu, udah kurikulum sangat dinamis, sangat fleksibel tergantung si ustadz itu biasa ngajar apa gitu loh. Tambahannya apa terserah itu mah. Jadi lebih punya fleksibilitas, nggak rigid, nggak kaku gitu loh Pak. Setuju itu Pak, setuju. Iya. Ya emang harus begitu. Iya, itu pindahin tempat belajar itu perlu saya sampaikan, itu bisa pindah tempat belajarnya itu Pak Rangga itu. Ke tempat yang lebih barokah Pak ya. Iya dong, suasananya dapet, terus juga kalau kata bahasa anak sekarang dapat vibe-nya Pak Haji, vibe-nya. Dapat itu spiritnya lah. Soul-nya dapat soul. Kira-kira begitu deh. Nah itu saya lupa sampaikan tuh. Jadi ketika si Ustadz tadi atau si Mu'alim tadi udah punya program di sana, di pondok, ya pindahkan saja ke sana. Yang didapat apa? Benefitnya umroh, kemampuan berbahasa, itu benefit lebih pada benefit. Nah saya kira itu perlu clear tuh, Ustadz Ro'ub tuh. Saya lupa itu saya dari Bu Eri itu waktu saya bicara itu nggak harus di-drive dari kita ketika si Ustadz tadi udah punya kurikulum di pondoknya itu clear kurikulumnya apa,
dan dia punya jamaah, entah santrinya, entah temannya, entah siapa, entah komunitasnya, dia berangkat pindahin tempat belajar ke sana. Yang penting ada tanggung jawab satu orang yang mengajar gitu aja. Itu yang pasti itu. Itu. Ya. Jelas ya Pak Rangga ya? Pak Pak Jero, Rangga, gimana Pak Rangga? mohon maaf, pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita Oke. mekanismenya untuk melakukan penawaran offline dan saya kan masih minim pengetahuan tentang produk knowledge untuk pembiayaan Pak Jero. Nah itu seperti apa? Kita apakah dibimbing atau seperti apa Pak Jero? Ya, terkait dengan untuk kampasing ya, Bapak Ibu sekalian, Mitra Anissa Travel itu Bapak Ibu bisa pastikan sekali dayung pengennya dua 2 sampai 10 pulau kali ya, terlampaui gitu ya. Nah ini kita emang apa namanya tidak harus melulu menawarkan satu program, itu boleh silakan sekreasi mungkin Bapak Ibu sekalian untuk bisa menawarkan banyak program. Boleh juga nanti kalau memang misalnya mau menawarkan nih kepada para klien-klien kita, boleh nanti bisa konsultasi dengan saya atau misalnya saya butuh butuh surat gitu nanti tapi nanti nama kontaknya bisa pakai kontak Bapak Ibu sekalian, silakan. Seperti yang sudah saya lakukan dengan Ibu Dewi ya. Gitu. Bu Dewi kebetulan apa namanya beliau banyak banyak ininya banyak apa namanya klien korporatnya gitu ya. Itu nanti kita buatkan surat penawaran dan perkenalan. Nanti kita menawarkan produk bukan hanya kita hanya satu, semua kita tawarkan. Kalau nggak ada lah istilahnya. Nanti untuk kontak personnya ketika mereka nanti berminat, nanti kita akan arahkan kepada agent kita itu, mitra kita itu. Nanti biar nanti kalau misalnya ada follow up seperti apa, silakan nanti kasih feedbacknya kepada pusat. Nanti kita akan temenin untuk apa namanya kalau memang butuhnya presentasi dan lain-lain gitu. Itu sangat 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 dianjurkan mungkin ya, kan gitu. Nah ini penawarannya pun semuanya ditawarkan aja kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi yang ada ya. Kita karena Anissa udah kerjasama bukan hanya dengan Mandiri ya, kita udah kerjasama dengan Bank Muamalat, dengan BSI ya, kemudian juga udah bekerja sama dengan Multi Finance ya, ada BPRS, ada Amitra Syariah, ada banyak itu bisa. Akan misalnya ada yang mau nabung, misalnya dengan menggunakan emas atau apalah itu silakan boleh di apa di explore semuanya aja, jangan hanya menawarkan satu produk gitu Pak Rangga. Ya Pak Jero, Ah, terima kasih. Kemudian nanti paling saya minta produk knowledge-nya biar saya pahami kalau diizinkan. Nanti biar ya, kita apa baik pembiayaan maupun pembiayaan khususnya ya dan produk knowledge ya, Anissa Travel biar kita bisa arahkan. Makasih Pak siap, Jero penjelasannya. Terima siap, kasih. sama-sama, sama-sama. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai produk itu umroh 5 per 1 ya. Ada kita hanya 30 juta Bapak Ibu sekalian itu bisa mendapatkan apa namanya 5 per 1 gitu ya. Silakan kalau yang memang yang mau itu masih bisa di tanggal 2 Februari ya. 5 per 1 gitu ya. Itu tinggal berapa lagi seatnya. Kalau memang misalnya harus nambah kita akan tambah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rauf, Kang Rauf. Nah, tadi saya lihat juga Ibu Tafiana sepertinya ingin bertanya. Silakan Bu Tafiana. Ibu Tafiana, masih di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebenarnya saya tadi menanyakan hal yang memang ternyata sudah terjawab. Jadi seperti satu adalah segmentasi karena memang sepertinya kalau tidak di segmented itu akan sulit karena background itu berbeda-beda. Jadi mungkin kalau untuk pelajar juga pelajar dengan mungkin dari nggak tahu usia atau kelas gitu ya, itu harus dibedakan. Kemudian kalau untuk umum misalnya bisa jadi ibu rumah tangga atau bapak-bapak pensiunan itu mungkin ini segmen tersendiri karena pengalaman di sana 1 bulan itu Masya Allah gitu ya. Jadi untuk materinya pun bisa berbeda-beda. Tadi sudah sebagian terjawab dengan bahwa untuk pelajar itu bisa
memindahkan kali ya, memindahkan materi di dalam pondok pesantrennya ke Mekah gitu ya. Artinya memang hanya tempat supaya mendapatkan suasananya. Tetapi mungkin yang untuk umum ini yang perlu apa ya, lebih digali lagi gitu ya. Kira-kira yang tepat itu seperti apa sehingga ketika kita menawarkan program ini sehingga akan mendapatkan penjelasan bahwa nanti sepulang dari sana itu targetnya apa gitu. Jadi kita itu bisa bagaimana gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau untuk pendanaan tadi sudah disampaikan juga, mungkin nanti lebih detail bisa disampaikan semacam entah brosur ataupun materi-materi yang untuk kami-kami ini gitu. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? Saya kira Pak satu Jero dulu mau ya. menanggapi dulu mungkin Pak Jero. Buat Pak Terima Tafiana. kasih Bu Tafian, ini bagus sekali nih. Jadi udah membaca bakal terjadi sesuatu lah di sana. Jadi perlu kejelasan sebelum berangkat, perlu kejelasan atau clear konsep yang dibawa oleh Anissa Travel. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, atau keingintahuan yang sangat luar biasa. Jadi kita udah antisipasi itu sebetulnya Bu Tafiana. Jadi kenapa kita nggak bisa terlalu materi itu spesifik gitu loh, kecuali untuk yang di Rubat atau di pondok atau di Ma'had itu udah clear gitu. Materi ini bisa kita pindahkan, artinya kita no problem di situ. Nah, yang perlu dipertajam tadi menurut saran Bu Tafiana ini jadi catatan kita, ini bagus ya. Jadi kita akan pertajam lagi untuk materi-materi yang umum. Nah, cuman untuk materi bisa kita buat lah itulah ya, bisa kita sesuaikan yang sangat umum materinya. Karena dari beragam orang, dari heterogennya peserta calon jamaah yang heterogen di kemampuan dalam beragamanya seperti itu. Yang kedua yang agak sulit saya kira, agak sulit ini, seruanya catatan juga, agak sulit kita pindah, kita melakukan segmenting ya, segmentasi atau segmenting di usia. Nah ini juga harus clear nih, kalau tua banget Ustaz Roy ngerepotin nih. Kalau tua sekali misalkan 80 pakai tongkat, kayak kursi roda gitu ngerepotin tuh. Itu harus dipikir itunya tuh, jawaban itu, dikasih jawaban. Saya belum bisa ketemu ide itu ketika usia itu sangat lanjut gitu ya. Dan harus banyak di assist ya oleh para jamaah yang lainnya. Nah, tentu kecuali disarankan ini kan diberikan asisten satu orang, jadi pendampingan fungsinya seperti itu. Jadi harus ada pendampingan. Batas usia berapa? Ada pendampingan seperti itu. Itu harus clear tuh. Tapi saya sarankan solusinya harus ada pendampingan, udah pasti itu. Tapi melakukan segmentasi saya kira saya belum ada ide Bu Tafiana ini. Untuk segmentasi di usia berapa batasnya boleh ikut pondok kilat ini. Karena banyak risiko. Banyak risiko sakit, banyak risiko juga hilang, banyak risiko macam-macam lah, ketinggalan jamaah itu. Saya kira sementara itu Bu Tafiana jawabannya itu. Jadi bagus sih ini sarannya, nanti kita godok lagi deh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya bentar, Baik, Bu Tafiana, ada clear nggak pertanyaan tadi? Pernyataan tadi clear nggak ya? Kira-kira. Jadi clear karena gini, dengan background yang berbeda-beda, dengan usia yang memang mungkin sangat berbeda, itu akan berbeda juga penyerapan materinya. Jadi sebaiknya memang disegmentasi gitu. Artinya atau memang di dalam persyaratan itu disebutkan bahwa maksimal usia berapa. Nah, di luar itu kalau sudah sangat sepuh ya mungkin sebaiknya hanya ikut umrohnya saja, misalnya seperti itu ya. Atau kalau memang akan diadopsi, artinya bisa juga sih mereka belajar kan nggak mengenal usia. Nah mungkin materi-materi yang berbeda yang mudah diserap dan mungkin yang dari segmented usia dengan background itu sangat berpengaruh gitu menurut saya. Ya, Gitu. ya betul Bu Tafiana.
Saya Ya, kira Pak. nanti juga mungkin ada peserta yang belum lancar baca Quran. Dia ada program tahsin itu pakai asisten berarti itu Ustaz Rauf itu. Jadi ada asisten selain ustadz utamanya itu ada asisten untuk membantu itu. Yang jamaah-jamaah katakanlah baca aja belum lancar banyak, tapi kita nggak bisa batasin orang mau ke sana gitu. Itu nanti segmentasinya mungkin Mutafiana di internal kita aja nanti. Mungkin secara global saja nanti kita tahu backgroundnya di mana, kita coba lihat nanti kita tahu ustadznya akan ngasih feedback ke kita, akan ngasih feedback ke Anissa. Program AK yang pantas untuk jamaah-jamaah yang sangat heterogen nanti. Kemungkinan ketemu jamaah yang sangat heterogen, kecuali jamaah-jamaah yang dari pondok. Insya Allah itu homogen tuh, sama semua, sama rata. Beda-beda tipis kemampuannya gitu. Iya. Itu buat Tafiana. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Kita tampung dulu ya Ibu ya. Karena ini memang masih ini ya. Masih untuk kurikulum. Nanti kita akan sesuaikan lagi. Si draft nih kita nih. Ya. Silakan Bu Dewi yang mau Ya, Bu bertanya Dewi, atau silakan menambahkan. Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi tadi pembicaraan yang sudah beberapa mitra Anissa bicarakan, saya punya pengalaman ya karena anak saya dari pondok. Itu kalau yang dimaksud Bu Eri barangkali ini ya maksudnya syiar ini. Jadi kayak di pesantren itu ada program mukobalah 100 orang santri berangkat semua itu yang mau sekolah di UIM, yang mau sekolah di Umukuro atau mau sekolah di Timur Tengah itu diperkenalkan. Terus memang waktu anak saya memang langsung mukobalah di sana, langsung wawancara dengan Syekh, cuman memang qadarullah tidak diberikan umur panjang, belum sampai ke sana sudah nggak ada. Jadi yang saya tangkap ini maksudnya arahnya barangkali ke situ ya Anissa. Itu segmennya yang paling bagus memang pondok-pondok yang memang banyak anak-anak yang mau ke Timur Tengah itu. Yang saya pernah alami begitu melalui anak saya waktu itu gitu. Itu ratusan anak itu sekali berangkat dan peminatnya banyak itu. Dan disesuaikan dengan waktu liburannya sekolah, waktunya. Begitu. Terus sistem nabung boleh kalau umpamanya mau berangkatnya tahun depan dari sekarang tuh orang tuanya udah suruh nyicil nabung pas mau berangkat jadi ringan gitu loh. Itu lebih keserapnya banyak itu peminatnya. Seperti itu aja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Gimana nih, Kang Roop? Ya, biar Ya, baru ini saya itu dulu. Oke, baik. Silakan ditanggapi dulu Pak Haji Heru mungkin. Jadi emang itu konsep awalnya seperti gitu Bu Dewi. Konsep awal dari Bu Erika itu seperti yang Ibu sampaikan persis. Makanya saya sampaikan tadi agak terakhir itu hanya memindahkan pondok ya program atau kurikulum pondok pindah lokasi ke Mekah. Itu konsep awalnya sebegitu. Dalam perkembangan ternyata minat itu tinggi di khalayak yang umum gitu, tinggi minat itu. Jadi bukan hanya segmen pondok ternyata. Karena Bu Eri itu kayaknya gaul deh kesana kemari dia. Termasuk juga para pensiunan tuh minat gitulah. Kita kan harus nyusun kurikulum. Nah, yang Bu Dewi sampaikan, saya kira itu lebih tepat nanti itu ustadznya khusus tuh. Dia neruskan belajar yang di Pondok Jakarta itu untuk persiapan entah ke sekolah ke Ummul Qura atau ke Yaman atau ke Mekah. Ya tentu materi atau intensitas belajar bahasanya dilebihkan pasti itu. Pasti di situ karena sebelum berangkat setahu saya mereka setahun itu harus mendalami itu bahasa itu. Gitu. Saya kira gitu Bu Nur Hayati kenapa kami buka segmen yang lain gitu ya. Segmen yang lain itu saya kira seperti itu. Kenapa ada segmen yang umum masuk juga di program Mondok ini. Ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu Dewi ya. Saya tidak menanggapi tapi kita tampung dulu. Mungkin yang dari yang lain, monggo atau sudah cukup?
Ada lagi kira-kira yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Nanti materinya kita akan share ya Bapak Ibu ya. Baik, Di sini, makasih di Pak. sini Sama-sama Bu. itu Bang Haji Roim di sini ada, saya lihat ada Ustadz Rofiul Karim sama Ustadz Amir Rahman, coba nih minta tanggapan coba. Mana Ustadz Amin, Rofiul? Ada Rofiul, itu saya Ustadz lihat nih, Rofiul. Pak Ustadz, apakah di Ustadz sana? Amir ada. Ustadz Amin tadi dia keluar, ada keperluan katanya. Rofi tadi ada Ustadz Rofi nih. Ada Ustadz Rofi. Rofiul, Ustadz Rofiul. Nah beliau ini emang udah pernah tinggal di Arab Saudi nih. Kita mungkin bisa dengarkan apa masukannya atau idenya. Pak Ustadz Rofiul, izin mau ke masjid. asar ya Izin mau Ustadz ke ya? masjid. Asar Asar, ya? Iya, sebentar besar, lagi. besar. Ya. Oke, siap. Oke Ustadz. Bu Elo mungkin ada masukan Bu Elo? Itu Ustadz Solikul Fuadin. Ada Ustadz Solikul. Nah ini Ustadz Solikul ini udah pernah mondok nih di Mekah nih Ustadz Solikul Fuadin. Mungkin ada masukan Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz masukannya kita tunggu nih Ustadz. Monggo. Eh, saya berbagi sedikit ya Mas terkait dengan pengalaman pribadi pas dulu di Mekah nih Mas. Ya silakan Ustadz. Iya, jadi dulu tuh kalau kita pas di Mekah tuh salah satu alasan orang tua mengirim kita ke Mekah kan pertama emang kita nyari keberkahan Mekah ya. Jadi kita harus tanaman itu dulu. Terus terkait dengan apa namanya kayak program-program yang basic banget di sana yang mendasar banget kita biasanya sih di sana program-program yang awal-awal banget nih yang untuk pengenalan pertama biasanya untuk tahfidnya bisa dari juz 30 terus ditambahkan mungkin ditambahin untuk penghafalan hadis Arba'in Nawawi itu kan emang ya menurut saya sih nggak terlalu berat-berat banget ya kalau selama 30 hari kita targetkan untuk tahfidz juz 30 tambah Arba'in Nawawi 40 hadis yang populer itu ditambah. Nanti mungkin kita akan di sana kita ajakin tuh ke para masyayikh di sana ada Syed Ahmad, ada Syekh Muhammad Ismail ya. Nanti kan mungkin kita bisa tuh tabarukan bahasanya ya sambil ngaji di sana. Ngajinya pun nanti di sana berbeda-beda, ada materi hadisnya, ada materi tafsir dan segala macam. Dan biasanya dulu awal-awal pas mondok di Mekah itu kita tambahkan tuh sekitar 3 hari, 4 hari tuh biar suasana Mekahnya dapat itu kita isi dengan umroh tuh Mas. Itu sih saran dari saya aja sih untuk masukan pengalaman saya pribadi dulu pas awal-awal dulu pas 2011 mondok di sana tuh semangatnya untuk belajar tuh seperti itu. Jadi usia-usia pelajar ketika orang tua mengirim ke Mekah ya salah satu alasannya itu. Itu aja sih Mas dari saya. Siap. Terima kasih banyak Ustadz atas Jadi sharingnya. ya, Ustadz Solikul Fuadin itu kebanyakan lebih kepada, saya setuju itu pengenalan aja sifatnya. Jadi Iya benar Pak Hedo. belum masuk ke dalam materinya itu karena yang ngapalin 30 ya sebulan ya jadi ada mainan begitu di sana. Terus Iya benar. ngapalin hadis arba'in ya ada mainan juga, yang nggak hafal nggak apa-apa, mau diapain lagi gitu. Jadi itu buat ini buat jangan sampai pas datang ke sana jamaah yang dari umum, waduh berat banget materinya, jangan sampai ada kesan begitu. Materi umum lah yang sama-sama bisa dipelajari, yang sama-sama bisa dihafal, kira-kira begitulah. Setuju itu. Ya dan satu lagi nih Mas, satu lagi. Ini kan nanti saya mikirnya itu kan dulu pas saya pengalaman di mondok di Mekah itu kan kalau udah bicara ini bicara orang yang umum ya bukan yang dari pondok pesantren terus pindah ke Mekah yang secara umum aja nih kita harus bikin aturan baku nih terkait dengan kayak contoh kecil kayak misal di ruangan untuk nyamanan bersama nggak boleh ngerokok nih di dalam ruangan itu harus ditekankan juga soalnya kadang itu jadi masalah tersendiri tuh selama di Mekah. Waduh, Bang Haji Roop tuh tugasnya tuh. Alhamdulillah saya nggak ngerokok Pak Haji. Oh enggak ya? Benar itu. Ya, setuju. Betul itu ya. Harus itu kalau masih belajar Ya ya. lebih ditekankan aja tuh jadi kayak misal jam sekian ya waktunya istirahat jadi waktunya mati lampu atau lampu kadang kan kalau kita berkumpul satu ruangan banyak orang itu kan dulu pengalaman kami ya kita di kamar bikin aturan tuh jam 10 malam waktunya istirahat nanti boleh nyalain lagi jam 3 nih waktunya qiyamul gitu. Artinya kalau kita sampaikan di awal itu kan nanti nggak jadi masalah karena sudah tersampaikan di awal jadi mereka nggak bisa komplain tuh. Ya, catat nih Bang Rob nih, bagus nih siap. masukan. Siap Pak Haji siap.
kelewat itu Sama begitu. kita juga saran lagi nih Mas, saran lagi kan biasanya kalau udah kumpulan banyak itu kayak bahasa orang pondok gosip ya. Gosip itu kayak make barang orang sesukanya itu juga harus ditekankan tuh. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu jadi kayak bikin suasana belajarnya di sana yang kita mau nyari tabarukan segala macamnya jadi bermasalah. Itu juga kita harus tekankan. Terus menurut saya sih tambahkan juga tuh mungkin ya kayak pengenalan malam-malam kita bisa sambil lihat-lihat Mekah, jalan-jalan, terus kita lihat tempat-tempat bersejarah. Di sana kan bisa tuh kita nyewa kendaraan, kita mungkin ke Jabal Sur atau ke Gua Hira di malam hari. Itu kan ada kesan tersendiri gitu loh. Ketika pulang nanti tuh bisa diceritakan ke orang tuanya masing-masing. Iya, kita catat nih, Ustaz Solikul nih, kita catat. Udah dicatat, udah dicatat. Ada lagi Ustaz? Terus apa lagi ya? Terus Ke mungkin ya ini kampus-kampus, kalau Ustaz. Ke kampus-kampus UIM Iya. tuh anak-anak senang tuh. Saya Nah, berdasarkan pengalaman anak saya itu ke kampus UIM, ke Umukuro, kemana aja yang di Mekah dan Madinah tuh udah universitas-universitas. masuk tuh program, saya lihat tuh di slide-nya Ustaz Rob tuh. Udah masuk itu. Terus mungkin di akhir program mungkin bisa tuh Mas ditambahin sebelum mungkin atau pas dari Mekah atau ke Madinah mungkin kan kita mau mencari keberkahan ya tabarukan napaktilah tambahkan mungkin kita ke Badar gitu kan bisa tuh. Jadi itu kan program-program yang anak-anak muda itu kan bisa ceritakan sampai rumah tuh ada kesan tersendiri. Jadi oh kita dari Anissa juga diajak ke Badar nih dan kita dijelaskan lokasi perangnya di mana dan apa makam-makamnya di mana itu juga mungkin bisa ditambahkan Mas. Jadi kayak ada kesan tersendiri. Jadi nggak cuma pindah belajar aja. Jadi ada kayak nilai plus sejarah-sejarah yang langsung kita saksikan di Mekah Madinah. Saya kira udah masuk tuh, Ustaz Solikul udah masuk di Ustaz Rob tuh udah ada slide Oh tadi. siap aja. Tinggal ditambahkan saja, diperdalam saja, lokasinya diperjelas. Ya, Gitu. lokasinya misalnya Badar, Taif, apalagi gitu ya. Jelas. Gua Hira. Itu udah masuk saya lihat isi. Cuman diperjelas lokasinya, jadwalnya kapan, saya kira itu diperdalam lagi. Ya. Oke. Itu, Itu aja sih Mas dari saya. Nanti kalau ada saran-saran lain menyusul insya Allah. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Terima sama-sama Mas. kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya atau memberikan masukan? Oke, sudah sangat jelas Ibu. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Atau bagaimana nih, Kang Rob? Udah mungkin udah Atau cukup dan jangan lupa ditutup nanti sama Ustadz Solihul Fuadid baca doa minta tolong Ustadz biar kita bisa ke Mekah Madinah Ustadz. Pak Heru juga gimana Pak Heru? Masih ada yang ditambahkan? Saya rasa udah Pak Heru? mendominasi Zoom meeting ini, saya ini udah mendominasi ini. Yang lainnya tidak kebagian. Oke. Gak apa-apa Pak Heru, bagus Pak Heru. Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya, cara selanjutnya. Doa Pak Ya, Ustadz, oke. Pak Ustadz. Oke, mungkin kiranya cukup. Ya, oke, mungkin kiranya cukup. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di seminar ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz kita. Oke, Pak Ustadz, silakan. Ya, untuk keberkahan pertemuan di siang hari ini, mudah-mudahan rencana dari Bu Erika ini mendatangkan kemaslahatan untuk kita bersama, mendatangkan keberkahan untuk kita bersama, dan kita akhirin dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, cukup ya semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat Ya. sore. Ya, terima kasih Pak Sujana sudah hadir. Apa kabar Pak Sujana? Bang Fikri udah hadir. Terima kasih. Konita, Ibu Lisa. Assalamualaikum. Bu Like, Pak Ririn, Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan Pak Bambang dan lain-lain ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Zoom yang lain. Jangan lupa mampir ke Anissa Travel kalau lewat biar bisa ngopi bareng. Siap, terima kasih Bang Rauf. Sampai Sama-sama. jumpa. Terima kasih Bang Rauf. Ya, izin lab ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.